Shalom semua teman-teman. Ayo kita akan memuji Tuhan dulu ya sebelum kita mulai materi JCR Restore Our Family untuk minggu yang ke-14. Ya, puji Tuhan. Kau ku ada pun enggak? Kebaikan-Mu Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh ada seperti sebagaimana kami ada sekarang. Itu karena Engkau, karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang boleh terjadi dalam hidup kami, membentuk kami semakin dewasa, semakin rendah hati, semakin memuliakan nama-Mu, semakin meninggikan Engkau Tuhan. Memberkati kelas kami malam hari ini bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Beri kekuatan yang baru kepada hamba-Mu dan kami semua untuk menyerap semua pelajaran ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Makasih Pak Boas yang udah ngiringin. Shalom Bu Ingrid. Shalom Bu.
Bisa dinyalakan videonya nih. Sebelum mulai saya mau nanya-nanya dulu nih. Aku masih berantakan Bu di dapur karena udah jamnya. Jadi saya cepet-cepet. Nggak apa-apa, kalau mau dimatiin videonya nggak apa-apa. Ibu selama ini praktekin ya materinya JJR Restore Our Family ini di sekolah minggu Ibu atau di panti asuhan dipraktekin ya? Di sekolah minggu, ya pokoknya kan sekolah minggu dengan panti asuhan kan kita punya gedung 2, jadi dekatan ya kita lakukan Bu, lakukan. Pokoknya Ibu di hanya bawah- ambil metodenya saja, terus pakai materinya Ibu sendiri, atau diambil dengan materinya semua? Oh metodenya Bu, kalau materi kan Ada buku sudah ya? sudah ada kurikulum ya Bu GSJA ya. Oh, jadi Ibu harus pilih materi yang sesuai dong? Iya, Cari, tapi maksudnya metodenya cari yang sesuai. Metode ini kan belum tentu cocok untuk materi ini gitu kan? kan Bu kita bisa kembangkan toh, bisa dikolaborasi toh. Wah, mantap. Shalom, Kak Darti Indratno. Boleh dinyalakan videonya, Kak. Mungkin Oh, Bu jadi ini bulan Juni mungkin kalau jadi saya masih lihat-lihat Ibu punya ini ya materi. Mungkin kita mau ini ada panti asuhan lain di Kabupaten Sumba Tengah. Itu eh, dia punya anak panti asuhan itu 116 anak. wah, banyak sekali ya. PAUD-nya, ada SD-nya, ada SMP-nya. Dia masih punya 6 pos PI yang ditangani dari GKS punya, macam BPA. Dia pingin ada camp. Kami kan setiap tahun selalu ada camp seperti SAL begitu. Mungkin saya akan kolaborasi itu bahan penginjilannya dengan Ibu punya metode, iya. Sebenarnya kalau cari di website Jenius Cara Alkitab ada banyak materi sekolah Injil liburan. Ada yang 2 sesi, ada yang 3 sesi, ada yang 4 sesi, bahkan ada yang 5 sesi. Judulnya banyak. Jadi saya bikin sekolah Injil liburan materi itu dari tahun 2010 hingga sekarang. Banyak sekali pilihannya. Mau generasi Daniel ada, mau apa? Saya sudah nggak hafal Bu judul-judulnya. Hampir setiap tahun saya bikin. Oh di websitenya ya Bu ya. Tadi Coba saya ya. sudah klik salah mungkin saya ya. Di www.jca ya Bu ya. Iya, coba ya kita ajak browsing ya supaya Ibu tahu cara carinya ya. Ini teman-teman di Facebook kalau mau ngadakan sekolah Injil liburan bisa cari di website ini ya, teman-teman ya. Nah, Tujuannya sih cuma mau bawa anak-anak ini mengenal Kristus saja, Bu. iya, ini ada jeniuscaraalkitab.com ya. Jeniuscaraalkitab.com kiri atas ini ya. Anda ketik aja jeniuscaraalkitab.com. Lalu cari di sini, cari di paling atas ini, ada kayak awan kategori di sini. Ibu cari yang ini loh. Materi mengajar sekolah minggu secara kreatif untuk kelas kecil, tengah, dan besar. Kelihatan ya, Bu? Kelihatan, Bu. Itu Ibu klik aja. Kalau Ibu klik nanti di sini, setelah diklik, di sini ada ratusan materi saya free download nih. Ini ya, ini kan materi saya kan. Iya. Ini banyak materi di sini. Cari yang paling bawah tuh ada sekolah Injil liburan. Yang bawah-bawah ini, kalau ini kan materi sekolah minggu nih. Iya, Bu. Nah, kalau yang bawah-bawah ini ada yang sekolah Injil liburan nih. Sebentar. Nih, Bu. Berikut ini adalah materi sekolah Injil liburan yang bisa dipakai juga sebagai materi sekolah minggu biasa. Mau dijadikan materi sekolah minggu biasa juga bisa. Cuma bedanya kalau materi sekolah Injil liburan kan persiapannya lebih rumit. Karena anak-anak seperti pesta rohani kan. Kalau pesta rohani kan kita harus siapkan yang spesial, nggak cuma biasa-biasa aja. Nah, ini ada yang dari 2011 saya nulis generasi Daniel akhir zaman ini 2 sesi. Exploring the goodness of God, mengetahui kasih Kristus itu ada 1, 2, 4 sesi. Iya. Terus yang more than conqueror, lebih dari pemenang, itu ada 5 sesi. Terus kalau mau memilih one heart, one vision, one action untuk melatih kesatuan hati, kerja tim dan sebagainya, ini 3 sesi. Iya. Terus ada lagi yang Yesus banget gitu loh, itu 4 sesi. Iya. Terus yang Aku Anak Terang Indonesia ada 4 sesi juga. Semakin disukai Allah dan manusia ada berapa sesi? Ini saya sampai lupa Bu, karena dari tahun ke tahun kan nulisnya 4 sesi ini. Iya.
Ini Mungkin saya akan pakai Bu salah satu itu. tinggal Ibu milih nanti. Ya. Ibu tinggal pilih yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang mana. Ini ada generasi digital, ada 5 sesi yang supaya anak-anak kudus memakai gadget dengan kekudusan. Itu 5 sesi. Terus ada yang lebih dari pemenang, itu ada 5 sesi juga. Aku dipilih ini dari Roma pasal 8, agak apa ya namanya, agak doktrinal yang ini, doktrin keselamatan. Tapi permintaan panitia, saya juga pusing waktu bikin ini dulu. Karena aduh, Roma pasal 8 itu berat banget kalau Rasul Paulus punya materi itu ya kan. Iya, Terus betul. The Holy Generation ini supaya kudus di area seks, itu ada 5 sesi. Iya. Terus The Eagle Generation, generasi Raja Wali. Iya. Terus ada lagi apa nih? Banyak sekali materi sil ini. Iya, Bu. Ini untuk anak retreat SD, sekolah-sekolah SD yang kalau mau ujian kan ada retreatnya nih, ada 2 sesi. Terus materi retreat kelas 6 SD ada juga nih yang terdiri dari ada sesi 1, 2, 3 materi follow up sama bahan saat teduhnya lengkap nih. Iya. Terus ada yang Restore My Heart. Restore My Heart ini untuk memulihkan hubungan mereka dengan orang tua. Itu yang ini, yang Restore My Heart ini. Banyak sekali ini karena semua usia, Bu. Dari anak kecil sampai remaja, pemuda. Usia ini materinya ini, usia ini materinya ini. Jadi banyak sekali tautannya. Yang ini di Excellent Generation, ini adalah generasi excellent. Ini saya sendiri tidak melaksanakan, hanya ada teman penggiat anak di Lampung minta dibuatkan, saya buatkan, lalu mereka praktek, mereka kirim foto-fotonya gitu. Jadi kalau misalnya Ibu kepengen materi baru, kalau saya ada waktu, saya nggak janji, bisa mungkin saya bikinkan. Saya pakai yang ada aja dulu, Bu, karena ini waktunya agak mepet ya. Ini banyak sekali, Bu. Ini ada The Power of Love, supaya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Ya. Terus ada yang untuk masa pandemi ini, sil di masa pandemi ini kiriman dari penggiat anak di Semarang. Iya. Nah, jadi ada berapa, Bu? Sampai 17 pilihan loh ini. Kenyang loh. Baik, Bu. Nanti saya pilih. Makasih, Bu. Jadi gampang ya carinya di genius-alkitab.com. Setelah itu buka yang materi kreatif untuk kelas kecil, tengah, dan besar. Terus scroll ke bawah terus sampai ketemu yang materi sekolah Injil liburan. Ada 17 pilihannya. Makasih ya, Bu ya. Sebelum Halo, Bu Debbie. Shalom, Bu Debbie. Shalom, Ibu. Lama nggak kelihatan ya? Iya, ini juga baru habis sakit, suara masih serak. Oh, gitu ya. Baik, kita akan doa dulu ya. Oh, tadi sudah doa, kita langsung mulai share materi aja. Materi terus terang belum saya share di website yang editannya ini, karena saya belum sempat tadi. Begitu selesai tadi saya sudah jam berapa tadi? Bentar, sebentar. Ini dia. Kita sampai di minggu ke-14, Bu Debbie. Ya. Minggu ke-14. Nanti setelah kelas ini selesai, saya share di website ya. Dan materi ini saya share di grup WhatsApp kita. Ya banyak teman-teman di grup sudah ada aktif, tapi ya sudah enggak apa-apa. Saya nggak tahu mana yang aktif, mana yang enggak. Biar aja sudah semua di situ, nggak apa-apa. Ya, minggu aduh, ini belum saya edit. Mestinya minggu 14 nih Romawinya salah ya. Oke, nanti saya edit. Sebentar, saya tulis dulu supaya nggak lupa. Nama minggu 14. Oke. Judulnya tema kita hari ini adalah memanggil nama Tuhan. Kita sampai ke hari ke-92 sampai hari ke-98. Karena kita sampai ke urutan kejadian sampai wahyunya, sampailah kita di Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, Enos ini siapa? Enos ini adalah cucu daripada Adam. Adam punya anak namanya Kain dan Habel, lalu Kain membunuh Habel, lalu Kain jadi pelarian, lalu Adam punya anak lagi namanya Set. Set punya anak lagi namanya Enos. Jadi Set dan Enos ini
anak dan cucu daripada Adam. Nah, kita beranjak dari bagaimana Enos ini menjadi pelopor pada zamannya, disitulah kita kembangkan sampai, kenapa jadi begini ya? Disitulah kita kembangkan sampai materinya menjadi 7 hari. Ya. Oke, ini ya. Hari keduanya, Abraham, Ishak, dan Yakub memanggil nama Tuhan. Musa memanggil nama Tuhan, Daud memanggil nama Tuhan, Elia memanggil nama Tuhan. Barang siapa memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Nih ya, yang hari ke-97, hari ke-98, enyahlah engkau. Enyahlah engkau itu orang yang selalu manggil Tuhan, 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 tapi hidupnya nggak mau melakukan kehendak Bapa. Itu Tuhan bilang, enyahlah kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak kenal kalian. Gitu ya. Oke, kita masuk ke Kisah Para Rasul 2 ayat 21 sebagai ayat mas kita. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 21. Ayat mas ini nanti kita ciptakan gerakan-gerakannya. Terus nanti kreativitasnya adalah kita padukan nama lagu. Jadi di tayangan ini nanti di YouTube ini Anda bisa cari tayangannya di YouTube, lagu ini. Kan ada interlude-nya tuh. Nah pada saat interlude-nya itu berbunyi, anak-anak cepet-cepetan memperkatakan lagi Kisah Rasul 2 ayat 21 ini. Gitu kan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, Sang Damai. Terus kan interlude. Itu kita cepat-cepat. Kisah Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 21. Cepat-cepat gitu, begitu interlude-nya selesai nyanyi lagi. Dialah Allah yang menyembuhkan gitu. Nah, tadi saya sudah tanya Bu Ingrid. Ternyata Bu Ingrid ini menerapkan metode-metodenya saja karena beliau kalau nggak salah gerejanya GSJA ya, GSJA atau apa itu sudah punya buku sendiri. Jadi supaya nggak menyalahi aturan gerejanya, beliau pakai buku sendiri, tetapi metode-metodenya contek dari JCA, nggak masalah, boleh. Nah, Bu Ingrid, ayat apapun bisa kita pakai asal ada lagu yang sesuai dan cari lagunya yang ada interlude-nya. Kalau yang di internet nggak ada interlude-nya, terpaksa kita diiringi pakai pianis atau keyboard biasa, keyboardis atau gitaris biasa, tapi suruh gitarisnya ciptakan interlude-nya supaya waktu interlude-nya sepanjang apa, anak-anak cepet-cepetan perkatakan ayat yang sesuai tadi ya. Jadi ayatnya sama lagunya jangan ayatnya apa, lagunya kemana, nggak sesuai itu jangan, jelek. Cari yang ayatnya itu yang memang sesuai dengan lagunya, atau lebih tepat cari lagu yang sesuai dengan ayatnya. Gitu ya Bu Indri ya? Iya Bu. Sudah. Biasa belum pernah ya Bu Indri memadukan ayat sama lagu, belum pernah ya? Belum sih, tapi dulu sih pernah sekali aja, tapi itu agak rumit ya karena saya nggak jago nyanyi Bu. Oh, boleh kok, suaranya Bu Indri saya dengar selama ini nggak pernah fales kok. Nah teman-teman kalau mau belajar nyanyi bisa nih, saya tunjukin nih website saya yang YouTube saya nih, Anda bisa belajar nyanyi gratis nih. Buka di YouTube ya, nih. Sekalian saya tunjukin ya Bu Indri. Iya Bu. Bu Ingrid, saya kok bilang Bu Indri lagi. Ketik aja di YouTube ini musisi gerejawi. Bu Ingrid belum pernah saya kasih tahu ya kalau saya ada channel ini ya. Bu, saya pernah masukin di grup itu yang waktu Ibu menawarkan karena Ibu sekalian ngajak di Destoya ya Bu ya. Iya. Karena saya ada 2 yang masuk itu di situ. Saya sih ngikutin. Iya, kalau ini YouTube-nya Bu, saya ngajar vokal di sini, gratis. Oh iya. Nah di sini kalau Ibu ketik ya musisi gerejawi ini diklik,
cari yang playlist. Playlistnya di sini kan ada banyak nih. Kalau playlist Ibu ikuti yang I Live Up My Voice ini. Kalau yang dulu-dulu itu pengajaran vokalnya nggak ada yang selesai karena ada kendala. Saya nggak punya keyboardis. Tapi kalau di yang I Live Up My Voice ini ada yang mengiringi sehingga saya nggak sibuk dengan akord, nggak sibuk dengan lagunya. Udah ada yang ngiringi, saya fokus di ngajar nyanyinya. Baru bisa selesai materinya di yang I Live Up My Voice ini. Oh Ya, iya Bu. kalau yang Ibu lihat-lihat sebelumnya itu nggak selesai pengajarannya. Nah, nih, Ibu buka kan di sebelah sini kan? Di Ya. sebelah sini cari dari video pertama nih, jenis suara, video kedua posisi bernyanyi, video ketiga mengenal 3 jenis pernafasan, terus ikuti terus sampai video ke 40 berapa saya lupa. Banyak sekali nih. Sampai ke 42 sepertinya ini. Ya. Ya, itu free gratis, tapi kalau mau punya buku panduannya, ini kan ada bukunya mestinya, beli sama saya. Baik Bu. Tapi nggak pakai buku panduan pun tetap bisa ngikutin. Jadi saya bikin buku panduan tuh untuk menolong teman-teman yang kepengen punya bukunya, lebih mantap kalau belajar ada bukunya, bisa punya catatan sendiri apa-apa, tanggal berapa belajar apa, mau dicoret-coret, dilingkari yang sudah dipelajari mana. Boleh kan ada orang yang kalau nggak ada buku tuh nggak marem gitu, nggak puas gitu ya. Bisa nanti pesan bukunya sama saya. Bukunya judulnya sama kayak tadi itu I Live Up My Voice gitu ya. Nah kalau teman-teman nggak mau beli bukunya, belajar di YouTube aja ya nggak apa-apa, monggo silahkan. Ya, itu untuk belajar vokal Bu Ingrid. Bu Ingrid ngikuti pengajaran saya yang di grup musisi gerejawi ya, yang saya ngajar STT Yestoya ya. Iya, saya sering buka sudah Bu. Gimana Bu? Ibu terberkati nggak? Terbekali nggak di situ? Iya, cuma mungkin harus konsisten dari awal mungkin ya. Saya kan baru separuh aja tuh ikut. Oh gitu ya. Oke. Itu Bu, kalau mengikuti pelajaran itu Ibu bisa bikin trainingnya untuk praise and worship petugas pelayan musik gereja di gereja Ibu atau di panti asuhan anak-anak yang suka WL, singer, pemain musik, LCD operator, penari, apa semua bisa di training dari situ supaya mereka waktu melayani Tuhan ada dasar yang jelas gitu ya. Ya Bu, baik Bu. Oke, sip. Ingrid nih benar-benar menyerap semua yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Luar biasa ya. Oke, cuma saran saya Anda semua kalau pakai materi itu akan lebih wise, lebih bijaksana kalau Anda itu menyebut sumber. Supaya sometimes kalau orang yang Anda ajar itu menemukan dari internet, mereka nggak kaget, loh kok bisa sama persis sama yang diajarin Bu Ingrid ya. Jangan-jangan Bu Ingrid ambil dari sini, kok nggak bilang ya. Nah, gitu. Tapi saya ngomong Bu setiap kali ini karena kan guru-guru muda atau ini yang kami yang saya latih itu. Jadi saya bilang bahwa saya pada setiap Sabtu tuh ada ikut Zoom dengan Ibu Grace. Grace Umilat, kalian bisa cari begitu sebenarnya. Tapi kan mereka juga mungkin terbatas kota ya, namanya anak-anak muda atau Bu. Jadi saya sudah beritahu itu. Setiap kali main saya atau metode yang saya ajarkan itu selalu saya sampaikan. Iya, keren Bu. Itu lebih bagus, lebih bijaksana supaya kita nggak, kalau ada orang yang baca tulisan kita atau lihat kita ngajar terus kok sama dengan ini, nggak, jangan sampai kita dianggap plagiator gitu. Lebih aman kita sebutkan sumber ya. Baik, seperti itu ya. Saya sih nggak gila hormat untuk kepengen terkenal atau apa, nggak ada hubungannya dengan itu ya. Itu untuk Anda sendiri sebenarnya. Untuk menyebut sumber itu sebenarnya untuk kredibilitas nama Anda sendiri, bukan untuk saya ya. Baik, jadi itu ayatnya kita akan bikin seperti itu minggu ini, keseruan ayat masnya kita padukan ayat dengan lagu. Oke, PDF-nya ini dia nggak. Oh. Oke, ini alat-alat yang kita perlukan ya. Hari ke-92 kita butuh permen, label. Label itu kayak stiker yang sudah jadi, sudah dipotong-potong, stiker kosong yang untuk kalau orang itu untuk nulis nama undangan tuh loh, pada yang terhormat apa itu kan stiker yang udah jadi tinggal di print. Nah, kita beli yang ukuran kecil-kecil yang untuk biasanya untuk nulis harga.
1.500, 2.000. Itu kan stiker kecil-kecil tuh ya. Namanya label, ya stiker label. Itu kita beli yang ukuran kecil. Terus sedotan warna apa aja, selotip bolak-balik, karton, spidol warna hitam, ya. Lalu kita juga amplop ukuran sedang hari berikutnya, print 5 buah ayat dari materi ini sudah ada, gunting, amplop, kamera. Terus hari ke-94 kita butuh Alkitab, pistol air, origami ukuran terbesar, lalu 1 gayung air. Kita mau main pistol-pistolan hari ke-94 ini. Lalu kita akan membuat bendera dari origami, dari sedotan sama origami, terserah Anda dari kain juga boleh, terserah. Kita butuh warna hitam, merah, putih. Ya, hitam, merah, dan putih. Lalu tali rafia warna apa saja, gunting, dan kamera. Berikutnya, hari berikutnya kita butuh print poster dari materi ini. Lalu 15 tangkai daun berbentuk pedang. Lalu krayon, kita butuh 3 warna saja, kuning, orange, dan merah. Warna-warna lain nggak kita butuhkan. Tapi kalau Anda mau menyediakan 1 pack 12 warna boleh, tapi pastikan warna 3 ini ada gitu ya. Lalu HVS, gunting, kamera. Berikutnya hari ke-97 kita butuh gambar, gunting, kamera. Gambarnya ada di dalam materi ini. Lalu hari ke-98 Alkitab, kain penutup mata, kamera. Baik. Kita langsung masuk ke materi ke-92. Enos, seorang pelopor pada zamannya, judulnya. Nanti kita akan membuat bagan silsilah dari permen dan game. Kamu ikut siapa? Gitu ya. Ini disarankan untuk anak usia 5 tahun ke atas. Nah, kita akan baca Kejadian 4 ayat 26 yang tadi udah saya baca. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Tujuannya adalah anak-anak menjadi anak yang suka memanggil nama Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi yang memberi pengaruh pada zamannya. Nah, anak-anak itu mau kita latih menjadi pribadi yang suka menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. Supaya mereka menjadi, kelak ketika mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh, itu sudah menjadi gaya hidup mereka, sehingga mereka ketika ditempatkan Tuhan menjadi influencer, menjadi orang yang berpengaruh, itu mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Salah satunya dengan cara memanggil nama Tuhan, gitu ya. Nggak melupakan Tuhan dalam hidup mereka, memanggil nama Tuhan. Nah, materinya hari ini adalah seperti ini saya contohkan ya teman-teman. Ketika saya mengambil materi dari buku, itu saya sebutkan sumbernya. Bacaan untuk ayah bunda diambil dari buku Silsilah di Kitab Kejadian oleh Pendeta Abraham Park Demin, DD. Saya nggak tahu ini gelar apa ini. Halaman 112 sampai 114. Nah, buat teman-teman yang mungkin, mohon maaf, belum pernah mengenyam dunia universitas, atau mungkin belum pernah belajar tentang penyebutan sumber, ya mungkin kalau di SMA itu kurang ditekankan ya. Teman-teman bisa belajar mulai sekarang. Anak saya juga saya ajarin. Mel, kalau kita mengutip kalimat orang atau kita memakai materinya orang atau apa itu lebih aman kalau Melody sebutkan sumbernya. Asal anak saya ajarin. Supaya mereka tahu. Nah, saya itu nggak tahu, saudara. Dari SMP itu saya nggak tahu, sehingga saya tahunya itu setelah dari kuliah. Dari SMP sampai SMA tuh saya nggak paham kalau mengumpulkan materi seminar orang atau apa, kalau itu kita harus mengkoleksi itu pembicaranya siapa, materi seminar di mana, tanggal berapa tuh saya nggak paham. Nanti saya paham tuh baru setelah saya kuliah. Jadi mungkin guru-guru sekolah minggu di sini ada yang pendidikannya mohon maaf mungkin cuma sampai SMA saja, atau sampai SMP saja, atau sampai SD saja. Jadi guru sekolah minggu, tolong untuk mulai sekarang belajar, kalau misalnya ikut seminar atau apa, Anda koleksi ini materinya dari mana, pembicara ini ngambil buku dari mana, halaman berapa, seminar ini tanggal berapa, oleh pembicaranya siapa penulis materinya, itu perlu dikoleksi ya, supaya kita jangan sampai jadi plagiator. Nah ini teman-teman, ini kan materi editan ya, materi editan. Kalau Anda lihat materi saya yang dulu ya tetap
Sudah saya cantumkan dari awal saya bikin materi ini, saya cantumkan karena saya memang ngambil ini dari buku tulisan orang Korea yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itu tolong dibudayakan. Ya, saya mohon maaf selama ini kurang mengedukasi masyarakat ya, kurang mengedukasi masyarakat untuk menyebutkan sumber. Termasuk saya belajar di internet tentang plagiarisme itu. Kalau misalnya kita itu mengutip tulisan kita sendiri, misalnya kita pernah menulis tulisan A, lalu kita menulis tulisan di buku C. Di buku C itu kita mengutip tulisan kita sendiri di buku A, itu pun harus kita sebutkan. Kalau enggak, kita plagiarisme terhadap tulisan kita sendiri. Saya juga bingung, oh gitu. Sekarang saya juga belajar. Kalau saya memakai materi saya sendiri, saya akan tulis materi ini diambil dari materi saya sendiri www.berbagirema.wordpress.com. Supaya tujuannya gini loh saudara, kalau misalnya orang membeli buku kita yang A, lalu membeli buku kita yang C, loh ini kan materinya Bu Grace di buku A, kenapa di buku ini ada lagi? Mau nggak mau saya sebutkan karena saling kait mengait. Itu kita nggak dianggap, wah ini supaya halamannya dibanyak-banyakin, supaya bukunya jadi lebih mahal. Males nulis nih catatannya yang dulu dikutip lagi kok nggak ditulis kalau itu kutipan yang dulu. Kayak membodohi para pembelinya nih. Berapa halaman kita rugi, kita udah pernah beli yang halaman ini di buku lain. Nah, gitu. Oh, gitu ya. Jadi plagiarisme itu banyak macam. Yang pertama itu orang yang mengaku-ngaku tulisan orang lain jadi tulisannya dia. Atau yang kedua adalah tidak menyebutkan sumber sama sekali, padahal dia 100% ngambil dari punya orang lain. Itu nggak boleh ya. Terus misalnya kayak kayak tadi itu ya, tulisan kita sendiri nggak kita sebut bahwa itu kita kutip dari tulisan kita yang berjudul ini. Jadi saya sendiri juga banyak belajar akhir-akhir ini. Tolong teman-teman wise ya, bijaksana ya, supaya jangan sampai anak cucu kita nanti melihat, loh itu kan seminarnya ini, seminarnya itu, tulisannya ini, tulisannya itu. Jangan sampai generasi di bawah kita itu menganggap kita tuh plagiator gitu ya. Jadi teman-teman tolong diperhatikan, terutama yang mungkin belum mengenyam di pendidikan perguruan tinggi, tidak mengerti tentang penyebutan sumber ini, saya tekankan baik-baik, karena kita guru sekolah minggu kan harus jadi teladan buat murid-murid kita. Jadi belajar untuk jadi teladan yang baik buat murid-murid kita. Jangan sampai murid-murid kita, wah guru sekolah mingguku plagiator gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Saya tekankan sekali lagi, mulai sekarang saya akan banyak mengedukasi masyarakat supaya paham. Ada banyak orang yang belum tentu paham tentang hal ini ya. Baik. Nah, kita lihat di sini menurut buku Silsilah Kitab Kejadian oleh Pendeta Abraham Park ini, dia katakan bahwa Alkitab menunjukkan pada kita bahwa manusia memanggil nama Tuhan sebagai hal yang sangat penting. Ini bacaan untuk ayah bunda ya, Bapak Ibu Saudara. Ini bahasanya bahasa orang dewasa. Bacaan untuk ayah bunda. Kenapa saya muat di sini? Saya ketik ulang dari kutipan ini supaya kita punya wawasan tentang siapakah Enos itu. Dan apa yang terjadi di zamannya Enos. Tapi nanti yang untuk bahasa anak-anak sudah saya sederhanakan. Ya. Bahasa untuk anak-anak udah saya jelaskan seperti ini. Bentar. Yang bahasa untuk anak-anak di sini. Untuk disampaikan ke anak-anak. Ini juga saya tulis sumbernya. Tapi saya beri ketulisan keterangan dengan bahasa yang disederhanakan oleh penulis untuk anak-anak. Jadi kalau Anda cari di buku halaman ini kok nggak sama, itu karena bahasanya saya sederhanakan. Tapi kalau yang di atas ini nggak ada tulisan saya sederhanakan, berarti saya mengambil utuh dari buku tersebut. Tapi terbatas, halaman 112 sampai 114. Bukan semua halamannya saya ambil semua. Itu pun kalau saya ambil semua, saya harus sebutkan bahwa buku ini semuanya diambil dari materi ini, yaitu etika orang menulis atau pembicara atau pengajar tuh etikanya seperti itu, walaupun cuma satu quote aja, satu kalimat aja, tapi kalau itu dikeluarkan oleh misalnya siapa yang menulis quote itu, misalnya penulis quote-nya adalah
Albert Einstein, atau penulis quote-nya adalah misalnya John Wesley atau siapa, kita harus tulis, kecuali kita nggak tahu. Nah, itu beda soal, ya kan? Oke, baik teman-teman. Ini saya bacakan ya. Alkitab menunjukkan pada kita bahwa manusia memanggil nama Tuhan sebagai hal yang sangat penting dan berhubungan dengan penyelamatan. Pada Kejadian 4 ayat 26, yang tadi kita katakan ya, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kata memanggil di sini artinya menyatakan dan berteriak dengan keras. Arti kata ini menunjukkan bahwa nama Tuhan telah diberitakan, bahkan sampai ke wilayah-wilayah yang jauh. Arti kata ini juga memungkinkan kita untuk menduga bahwa ibadah sejati telah ditegakkan dan didirikan dengan benar di zaman Enos. Injil mulai disampaikan dan diberitakan tidak hanya kepada sekelompok kecil orang, tetapi kepada banyak orang. Ibadah formal telah dimulai. Alkitab bahasa Korea menerjemahkan sebagai berikut. Kejadian 4 ayat 26. Waktu itulah barulah orang-orang memulai ibadah sambil memanggil nama Tuhan. Namun ibadah ini bukan berarti penyembahan pertama dalam kurun waktu 235 tahun setelah kejatuhan Adam. Dengan melihat bahwa Kain dan Habel juga telah mempersembahkan korban kepada Allah, kita dapat mengerti bahwa orang-orang telah mulai menyembah Allah lama sebelumnya. Oleh sebab itu, arti mulai memanggil nama Tuhan menunjuk kepada kehidupan ibadah yang teratur untuk melayani dengan benar. Ahli-ahli teologi mengatakan bahwa mentalitas dan sikap dasar ibadah yang sangat mengharapkan hadirat Allah telah didirikan di zaman Enos. Sikap tersebut adalah sikap yang membuang kehendak sendiri dan mau menerima 100% pemerintahan Allah. Sikap tersebut juga adalah sikap yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah agar Dia segera menyelamatkan mereka dari situasi krisis yang disebabkan oleh penyebaran dosa dan kejahatan. Sementara itu, keturunan Kain dalam keangkuhan mereka hendak menyelesaikan segala hal dengan kekuatan sendiri dan sangat terpesona pada kebudayaan sekuler. Berbeda dengan keturunan-keturunan saleh dari Set, maju ke hadapan Tuhan dengan rendah hati, mendirikan kehidupan ibadah yang bergaul dengannya. Ketika sadar bahwa kita adalah eksistensi yang lemah seperti nama Enos, dan yang tidak dapat terhindar. Waduh, saya salah ketik ya, nanti saya cek lagi ya. Sebelum saya kasihkan ke Anda, saya cek lagi nanti. Terhindar dari maut, maka kita dapat mempersembahkan ibadah yang sejati sebagai korban persembahan yang hidup. Dan kita dapat menerima keselamatan sebagai hadiah pada waktu kita sungguh-sungguh mencari dan memanggil nama Tuhan dengan hati seperti ini. Jadi penulisnya orang Korea ini berusaha menjelaskan bahwa kata memanggil nama Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 26 itu tidak berarti bahwa sebelum zamannya Enos itu nggak ada penyembahan. Tidak berarti bahwa sebelum zamannya Enos itu tidak ada korban persembahan. Buktinya Kain dan Habel memberikan korban persembahan. Artinya sampai di zaman Enos lahir, pada saat itu Adam sudah umur 130 tahun. Itu bisa kita temui di Kejadian 5 ayat 3. Jadi selama 130 tahun itu bukan berarti nggak pernah ada penyembahan. Hanya ditafsirkan oleh penulis buku orang Korea ini bahwa penyembahan di zamannya Enos itu adalah penyembahan secara formal, ya kayak ibadah lah. Zaman sekarang itu kayak ibadah raya gitu loh. Orang di mana orang-orang mulai berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, mesbah keluarga, ibadah secara teratur rutin setiap minggu misalnya atau setiap Sabtu misalnya. Nah, itu baru dimulai di zamannya Enos. Kayak gitu ya. Itu menurut penafsiran Bapak Pendeta Abraham Park dari buku Silsilah Kitab Kejadian. Jadi mohon teman-teman paham, ini bukan tulisan saya ya, yang bagian ada tanda bintang-bintang ini saya mengambil dari buku tersebut. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, untuk bridge to story ini kan jembatan menuju cerita Alkitabnya. Kalau untuk ayah bunda membaca ini, tapi kalau untuk anak-anak, kita ajak mereka membuat silsilah Adam, Hawa, Set, dan Enos. Jadi kita bisa bikin silsilah kayak gini, Bu Indri dan teman-teman. Bu Ingrid dan teman-teman. Kita bisa bikin silsilah kayak gini. Adam, lalu menikah dengan Hawa, lalu punya anak yang namanya Set, lalu Set ini punya anak namanya Enos. Lalu kita akan bikin seperti ini. Gini. Lalu kita bikin gini, panahnya gini. Lalu kita bikin panah gini. Tapi mungkin Anda bisa bikin yang lebih cantik lagi. Ini cuma bagan dasar aja. Tapi kita ajak anak-anak bikinnya pakai permen. Seru banget ya.
Kita coba aja anak-anak bikinnya pakai permen nih kayak gini. Oh iya. Nah, Bu Ingrid, ini permennya kita kasih label namanya Adam, sebelah sini Hawa. Karena ini sebenarnya yang permen ini, yang di foto ini bukan bagannya Adam dan Hawa, tapi ini bagan keluarga lain, materi lain yang saya ambil. Saya nggak sempat bikin foto baru. Jadi ini cuma idenya saja ya, Bu Ingrid ya. Paham, Bu. Nah, ini sedotan. Terus ini kita kasih isolasi bolak-balik atau selotip double tip. Lalu nanti kalau dari dekat bisa kita tunjukkan nih alat-alatnya ya. Kita beli permen, ada spidol untuk menulis nama-nama tokohnya. Ada sedotan warna-warni. Semakin warna-warni semakin keren. Karena anak-anak itu kan suka warna. Jangan dibatasi harus kuning-kuning semua. Sedotannya kuning, permennya kuning, spidolnya kuning. Jangan. Biar aja mereka mau warna pelangi kok apakah terserah. Kalau bisa kita siapkan permennya yang warna-warni juga. Nah, ini seperti ini. Lalu kita labelnya yang seperti ini loh, Bu Ingrid. Iya. Terus kalau dari dekat, ini ada penggiat anak dari Kendari ini. Bu, siapa Pak namanya? Bukan. Orang GMS, apa aku namanya? Nah, ini ya. Ini kita kasih nama, Bu. Reva, Resef. Ini garis keturunannya Yosua kalau ini. Tela, Seera, Beria. Ini. Kalau nggak cukup, terpaksa kartonnya ini kita sambung. Tapi kalau kita cukup mah, kalau Adam dan Hawa itu kan kecil. Anunya kan garisnya cuma dikit. Cuma Adam, Hawa, Set, Enos. Nih. Kita pakai kartonnya sampai disambung karena nggak cukup nih. Seru ya? Iya. Oke. Ini kalau ini Bu Adolfina nih. Bu Adolfina. Halo. Oh iya. Ini Bu Desti namanya. Saya minta ingat suami saya. Maaf ya Bu Desti kalau dengerin siaran ini saya susah hafal nama orang. Apalagi udah long distance ini udah jarak jauh. Lama nggak ketemu sahabat saya ini satu komsel juga. Bu Desti, halo. Ini Bu Desti. Kalau ini Bu Ingrid. Nah, kok Bu Ingrid, sorry. Ini Bu Adolfina namanya. Nih, ini dulu bendahara Yayasan CCA. Ya. Kira-kira seperti ini nanti Adam Hawa, Set, bawahnya Enos. Kalau nama istrinya Set, nama istri Enos nggak ditulis ya udah nggak usah kita paksain. Atau mau ditulis istri Set, istri Enos. Oke, ada yang Ibu Sinta Poluakan, shalom Bu. Shalom, Bu Kres. Aduh, minta maaf. Apa kabar? Puji Kangen. Tuhan, luar biasa. Itu udah kepingin ini apa kegiatan di PPA banyak sekali. Iya, nggak apa-apa Ibu. Sesempatnya Ibu aja nggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan ya. Saya ngajar udah materi pertama Bu ini. Nah, sekarang kita ada gamenya, game ikut siapa, gitu ya. Ini tadi yang kita pelajari dari buku ini saya sederhanakan untuk bahasa anak-anak. Anak-anak kita ajak baca dulu Kejadian 4 ayat 25 sampai 26. Lalu setelah itu kita kasih tahu Kain dan Habel. Mereka menyembah Allah dengan mempersembahkan korban. Jadi pada zaman itu Kain dan Habel udah tahu menyembah Allah. Tapi setelah itu Kain membunuh Habel, terus Kain jadi seorang pelarian, terus Adam dan Hawa bertahun-tahun kemudian punya anak namanya Set. Set punya anak namanya Enos. Kita jelasin ke anak-anak, Enos itu berarti cucunya Adam. Pada zaman itu masyarakat keturunan Kain telah berkembang biak. Nah, orang-orang yang keturunannya Kain ini jadi angkuh. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri, hidup jauh dari Tuhan. Berbeda banget dengan keturunannya Set, yaitu Enos yang hidup mendekat sama Tuhan. Enos adalah orang yang pertama kali mempelopori untuk ngajak orang-orang memanggil nama Tuhan. Nah, memanggil nama Tuhan itu menunjukkan hubungan pribadi yang dekat dan akrab antara manusia dengan Tuhan. Itu sudah dimulai di zamannya Enos. Ya, ini kita jelaskan pakai bahasa anak-anak. Setelah itu kita ajak mereka game ikut siapa, gitu ya.
Jadi game ikut siapa ini kita ajak anak-anak dalam lingkaran nyanyi happy ya 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 happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kemudian dua orang akan menjadi enos dari keturunan ini saya ketik lagi kerutunan. Kemudian dua orang akan menjadi enos dan keturunan Kain. Tapi teman-temannya nggak tahu siapa yang jadi enos, siapa yang jadi keturunan Kain. Jadi dua orang yang akan menjadi enos dan keturunan Kain ini harus berbisik-bisik supaya orang lain nggak ada yang tahu. Terus mereka akan merentangkan terowongan, teman-temannya harus lewat sambil menyanyi. Lewatnya kayak ular-ularan gitu, pegang pundak temannya. Kalau lagunya habis, itu dua orang ini akan kayak menangkap temannya yang lewat. Lalu mereka akan bawa teman yang tertangkap ini menjauh dari barisan. Terus dibisikkan, mau ikut menyembah Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Dia harus milih. Mau ikut menyembah Tuhan atau dia memilih mau menjauh dari Tuhan. Kalau misalnya dia memilih mau ikut menyembah Tuhan, dia akan berdiri di belakangnya enos, jadi pengikutnya enos. Tapi kan teman-teman di yang jauh sana nggak tahu, itu kan bisik-bisik kan. Nggak tahu yang enos tuh yang mana, yang anak keturunannya si Kain tuh yang mana, mereka nggak tahu. Nah, terus kalau mereka memilih menjauh dari Tuhan, harus berdiri di belakang keturunannya Kain. Lalu tiga orang ini dekat lagi ke teman-teman lain, main game lagi, diulangi lagi sampai selesai. Siapa yang pengikutnya paling banyak menang. Jadi coba ya, Anda tahu mainan anak kecil tuh jamuran. Saya nggak hafal lagunya. Jamur opo gitu ya. Itu mainannya anak Jawa. Saya akan gambarkan di sini ya. Jadi kayak gini gambarnya. Ini kan banyak anak kan, banyak anak mereka bikin lingkaran. Ini pura-pura anak-anak kecil ya, saya nggak gambarkan dengan badannya, kepalanya doang ya. Ini kan anak-anak bikin lingkaran, mereka nyanyi. Nanti kalau lagunya selesai, misalnya kita bawa batu atau apa, lagunya selesai, dia yang jadi nanti. Terus kita butuh satu orang lagi, misalnya ini. Kalau nggak pingsut juga boleh untuk mendapat dua orang. Pingsut ya, kayak home pimpa atau apa. Kalau dua orang udah jadi, kita akan bikin kayak gini. Ini mainan tradisional sebenarnya. Tapi yang kita modernkan dan kita alkitabkan. Dua orang ini akan ada di sini, lalu tangan mereka akan saling bersentuhan untuk membuat terowongan. Tangan mereka bersentuhan buat terowongan. Teman-temannya ini harus lewat di bawah terowongannya itu. Sambil nyanyi, happy, ya, lewat di sini. Tapi sebelum itu dua orang ini udah janjian. Siapa yang jadi enos? Sebentar. Siapa yang akan jadi enos? Terus siapa yang akan jadi keturunannya Kain? Kita nggak sebut namanya, pokoknya keturunan Kain gitu aja. Gitu ya. Lalu dua orang ini aja yang tahu rahasia itu. Ini teman-teman yang lain nggak ada yang tahu. Yang mana dari dua ini yang enos, yang mana dari dua orang ini yang keturunan Kain. Mereka nggak tahu. Nyanyi aja happy ya. Kalau lagunya selesai, selesai orangnya sudah lewat semua, nggak ada yang ketangkap ya, mereka ulangi lagi lewat sini sampai lagunya selesai, ditangkap, prank, ketangkap satu orang ya. Misalnya ketangkap satu orang di sini, udah ketangkap nih satu orang di sini ketangkap ya. Maka teman-teman yang lain ini harus di tempat jauh, mereka harus pindah ke tempat yang jauh, yang bisikannya sampai nggak kedengeran yang ini. Sorry. Sampai bisikannya itu nggak kedengaran sama teman-temannya yang di sini gitu. Jadi mereka harus pindah ke sini jauh. Terus orang yang ditangkap ini ditanya, kamu mau ikut menyembah Tuhan atau mau menjadi orang yang tidak mau menyembah Tuhan? Misalnya dia jawab, aku mau menyembah Tuhan. Si orang ini harus baris di belakangnya orang ini, jadi pengikutnya gitu. Yang ini kosong, nggak ada pengikutnya. Terus ulangi lagi, mereka mendekat ke sini, tapi ini rahasia di antara mereka bertiga. Jangan sampai anak-anak ini tahu yang mana yang enos gitu. Mereka nyanyi lagi, siapa lagi yang ketangkap ditanya lagi. Kamu mau ikut? Jangan nanyanya kamu ikut aku atau dia, jangan gitu. Nanyanya kamu mau ikut menyembah Tuhan atau tidak? Misalnya dia jawab tidak, orang itu nanti akan berdiri di sini.
Kalau dia jawab iya, akan berdiri di sini. Jadi kalau semuanya ini jawab mau ikut menyembah Tuhan, semua ikut di belakang sini. Siapa yang banyak pengikutnya itu yang menang. Siapa yang pengikutnya sedikit itu yang kalah. Kalau dalam mainan anak zaman dulu, itu mereka nama-nama buah. Kamu pilih jambu atau rambutan, gitu loh. Tapi ini sekarang kita alkitabkan, kita ganti dengan tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita mainkan. Jadi ini untuk metode memilih gitu. Kita bisa misalnya cerita kambing atau domba. Domba itu di akhir zaman yang di sebelah kanan, kambing yang sebelah kiri. Nanti kita jangan nanya mereka kambing atau domba. Oh ya boleh juga, kan mereka nggak tahu mana yang kambing, mana yang domba. Kebanyakan mereka akan pilih domba semua, nggak mau dong jadi kambing. Jadi kayak gitu. Misalnya cerita Esau dan Yakub, bisa Bu, pilih Esau atau Yakub, gitu. Nanti kebanyakan mereka akan pilih tokoh yang baik, akhirnya tokoh yang jahat nggak ada apa pengikutnya. Tapi saya sudah pengalaman kalau main sama anak-anak, kalau mereka dapat bendera hitam, itu mereka akan sedih. Kok lambang dosa sih? Kami kok megang yang warna hitam. Misalnya dalam cerita ini mereka juga yang akan jadi keturunannya Kain, mereka marah-marah. Aku pengen Enos, semua mau jadi yang Enos. Nanti kita jelaskan anak-anak ini hanya permainan. Kak Grace nggak menyamakan kamu dengan keturunan Kain, jelas dong. Kalau keturunan Kain kan nggak takut akan Tuhan. Kalau kamu takut akan Tuhan, ya ini cuma pura-pura kok ya. Semakin kamu aktingnya bagus, berarti kamu pandai berakting. Jadi kita besarkan hatinya, supaya dia nggak merasa malu sama teman-temannya. Misalnya main bendera nih, kenapa kok benderaku yang hitam? Saya pernah pelayanan di Semarang, ketemu sama wali murid gitu. Gimana Bu? Anaknya tadi seneng? Seneng sekali Bu Grace. Jadi wali murid ini adalah di Magelang. Sementara saya pelayanan di Semarang, rupanya keluarga ini pindah kota. Tuh wali murid bilang gini, cuma anakku sedih karena dia pas dapat bendera hitam. Loh kenapa kok sedih? Saya bilang gitu. Dia menganggap, wah aku kok dapat bendera yang lambang dosa sih. Jadi dari pengalaman itu saya belajar. Kalau misalnya ada tokoh baik, tokoh jahat, kita kasih tahu ke anak-anak, temanmu enggak seperti Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot itu pengkhianat. Enggak seperti Petrus menjual gurunya. Enggak. Ini hanya drama. Ini hanya game. Kalau teman kalian ini baik, keren, takut akan Tuhan. Gitu. Kita jelasin gitu Bu Ingrid ya. Jadi ya, itu penting ya, karena jangan sampai melukai hati anak-anak, mereka terus nggak mau ke sekolah minggu lagi lah, apalah gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Oke. Iya. Ya, kita lanjut. Nah, itu gamenya. Saya mau tanya dulu. Game yang saya jelaskan tadi cukup jelas nggak? Paham, Bu. Kayak gini. Paham ya? Paham. Ya, karena Bu Ingrid mungkin masa kecilnya di Jawa pernah main kayak gitu ya? Sering, Bu. Ular naga bilangnya, ular naga. Oh, ular naga ya. Kalau Bu Sinta pernah ya main kayak gitu? Bu Sinta? Kayaknya mengenang masa lalu nih, Bu. Nah, anak sekarang tuh kan gadgetan terus Bu Sinta. Gadgetan terus. Sekarang kita perkenalkan mereka ke mainan-mainan yang kuno supaya mereka nggak kehilangan bersentuhan dengan temannya, nggak kehilangan berbicara satu dengan yang lain, nggak kehilangan keseruan game yang live, nggak semuanya game harus yang layar gitu. Seru ya Bu Sinta ya? Mantap Bu. Mantap Bu. Ya? Harus kembali ke masa lalu. Iya. Puji Tuhan. Jadi saya dorong teman-teman, saya dorong kayak gini. Mainan-mainan kita waktu kecil tuh bisa kita sulap jadi mainan Alkitab. Bisa. Tapi saran saya lagunya juga kita ganti. Karena kalau lagunya nggak diganti nggak cocok nanti. Nggak cocok. Ya kan? Bu Debi, ayo dipraktekin anak-anak kita ajak main jamuran ini. Mereka senang sekali pasti. Lanjut ya. Mereka asing, tapi kalau mereka tahu ini senang banget. Nah, ini kita pakai game tadi yang siapa yang tertangkap untuk menceritakan kembali kalimat yang diceritakan udah saya tulis di sini untuk retelling story-nya ya. Oke, beberapa bagian saya lewati aja, langsung kita masuk ke hari berikutnya, hari ketiga. Kita akan pakai game puzzle ayat. Mungkin udah sering ya game puzzle ayat ini.
kita cerita Abraham, Ishak dan Yakub itu memanggil nama Tuhan. Nah, bridge to story-nya kita akan tunjukkan ke anak-anak kapan sih seorang bayi itu menyadari tentang namanya kalau namanya itu sedang dipanggil. Gitu ya. Itu untuk jembatan karena kita mengajari anak-anak memanggil nama Tuhan. Kalau bayi saja bisa tahu namanya dipanggil, tentunya Tuhan juga sangat senang kalau kita memanggil namanya. Oke, kayak gitu ya. Bible story atau narasinya disertai game puzzle ayat. Di sini kita siapkan 5 amplop. Di setiap amplop itu kita siapkan ayat-ayat yang sudah kita potong-potong. Nah, ayat-ayat yang sudah kita potong-potong per kata ini, kita acak-acak. Naruhnya jangan ditata rapi, tapi diacak supaya menyulitkan mereka, memberi tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Gitu ya. Nanti mereka akan menyusun ayat ini. Jadi seperti kayak pelajaran bahasa Indonesia itu menyusun kalimat kayak gitulah kira-kira. Oke. Lalu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Siapa ini yang mengatakan ini? Abram. Maksudnya siapa ia di sini? Abram. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Kita menekankan ini loh, memanggil nama Tuhan. Lalu berikutnya, dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Itu Abraham semua ya. Sekarang kalau Ishak juga sama. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Lalu kita lihat di situ juga Yakub. Yakub juga sama. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Ini di situnya saya apa salah 2 kali ngetik ya? Coba kita lihat Kejadian 33 dulu. Kalau salah nanti saya edit lagi ya teman-teman ya. Kejadian 33 ayat 20. Ia mendirikan mezbah di situ. Oh iya benar, di situnya cuma 1. Oh iya. Nanti saya edit. Oke. Kesimpulan gamenya kita akan kasih tahu kan ke anak-anak seperti ini ya. Sebentar ya teman-teman, saya ambil minum dulu, saya kehausan sebentar. Maaf saya tadi lupa siapkan minum. Kalau nahan haus ngajarnya nggak bisa konsen ya, maaf ya teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi kita ajarkan ke anak-anak kayak gini. Kesimpulan dari gamenya itu ternyata Abraham, Ishak dan Yakub tuh semuanya memanggil nama Tuhan. Di Kejadian 12 ayat 8 yang tadi mereka udah susun puzzle-nya, kita kasih tahu. Abraham percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu akan memenuhi janjinya. Bahwa janji Tuhan tuh nggak pernah bolong. Lalu yang Kejadian 13 ayat 4, itu Abraham memanggil nama Tuhan pada saat dia menjadi sangat kaya. Jadi dalam keadaan dia jadi orang kaya, dia tetap panggil nama Tuhan. Enggak gini ya, aku kan udah kaya, aku nggak butuh Tuhan lagi. Ngapain manggil nama Tuhan? Aku sudah jadi orang kaya, kok aku nggak butuh Tuhan. Nggak seperti itu ternyata Abraham itu. Wah, terus kita jelaskan Abraham bersyukur kepada Allah yang kekal. Maka itu disebut El Olam. Dia bersyukur kepada Allah yang kekal yang selalu hadir dalam hidupnya. Terus ini kan Abraham ini terdiri dari 3 ayat ini. Kalau yang Ishak gimana? Ishak memanggil nama Tuhan karena dia apa? Mau hidup mendekat sama Tuhan. Bagaimana dengan Yakub? Yakub mau bersungguh-sungguh jadi pengikut Allah yang hidup. Itu ya. Ini kita untuk retelling story-nya. Ayah atau bunda atau guru akan menginjak bayanganmu. Siapa yang terinjak bayangannya bertugas menceritakan kembali kalimat cerita. Kita seru ya. Jadi saya bayangkan sama anak-anak. Kak Grace akan injak bayangan kalian. Siapa yang bayangannya terinjak? Dia harus maju ke depan menceritakan kembali. Kita kan udah bikin contekannya tuh, ceritakan kembalinya itu untuk nanti dia baca ya kan. 1, 2, 3, mereka akan lari. Injak bayangannya, kita kejar, kita injak bayangannya. Yang terinjak bayangannya dia harus maju ke depan gitu. Seru ya teman-teman.
Karena biasanya kalau yang saya pegang itu mah udah biasa, tapi kalau menginjak bayangan tuh jarang. Buat mereka sama-sama lari, sama-sama dikejar, tapi sensasinya beda karena bayanganku yang akan diinjak, bayanganku gitu. Mereka akan sibuk dengan bayangannya gitu ya. Oke. Seru ya. Kalau misalnya di kelas kita 5 anak ya, kita yang sudah diinjak bayangannya udah cerita duduk. Yang belum, ganti kita kejar lagi sampai 5-5-nya nanti sudah menceritakan semua. Oke. Jadi ini nanti kita akan tulis dengan tepuk-tepuk atau irama. Misalnya tepukan paha, tepukan dada, lentikan jari. Abram memanggil nama Tuhan. Hey. Abraham memanggil nama Tuhan. Ye ye. Ishak memanggil nama Tuhan. Huhui. Yakub memanggil nama Tuhan. Yes. Aku pun memanggil nama Tuhan. Hore! Bagaimana dengan dirimu? Siapakah Tuhan dalam hidupmu? Gitu ya. Gampang ya? Cuma Abraham, Ishak, Yakub, aku, bagaimana dengan dirimu? Contohnya kayak gini. Abram memanggil nama Tuhan. Yes! Abraham memanggil nama Tuhan. Oke. Ishak memanggil nama Tuhan. Yes. Yakub memanggil nama Tuhan. Cihui. Aku memanggil nama Tuhan. Benar. Dirimu memanggil nama Tuhan. Ye. Siapakah Tuhan dalam hidupmu? Nah, misalnya gitu. Itu kan gampang. Cuma anak-anak menghafalkan Abraham, Ishak, Yakub, aku, kamu, gitu. Jadi untuk menceritakan kembali ini simpel-simpel aja kalimatnya, tapi benar-benar membuat mereka teringat karena mereka praktek di sini. Nggak cuma jadi pendengar, tapi di saat inilah mereka menjadi pemain. Oke. Saya lewati aja pertanyaan kepala, pertanyaan tangan, dan seterusnya. Kita masuk ke hari berikutnya. Kita mau game perang pistol air. Game perang pistol air ini adalah di sini bridge to story-nya saya jelaskan sejarah kenapa orang kalau perang itu, kalau menyatakan kalah atau mau genjatan senjata, atau menyatakan sudah nggak sanggup lagi perang, lebih baik saya stop, saya menyerah, tolong jangan dibom lagi, tolong jangan ditembak lagi, menyerah. Itu mereka menggunakan bendera warna putih. Ini ada sejarahnya. Sekali lagi ya, sebagai seorang yang bukan plagiator, saya cantumkan di sini sumbernya. www.merdeka.com. Jadi semua materi saya itu setelah saya sadar ya, setelah saya kuliah tahu kalau itu penting, ya dijauhkan Tuhan dari ketidaksengajaan ya saudara. Sepanjang ini yang saya sadari tentang diri saya sendiri, selalu kalau yang bukan tulisan saya, selalu saya cantumkan sumbernya teman-teman. Dan bahasanya ini kelihatan beda loh. Kalau orang bukan tulisannya sendiri itu akan beda. Coba ada lihat bahasa saya di atas sama bahasa di sini kan jelas sama ya. Jadi kalau misalnya ini bukan tulisan saya, ya saya cantumkan di sini sumbernya. Ini diambil dari merdeka.com. Gitu ya teman-teman, kembali saya tekankan supaya kita jangan sampai jadi plagiator ya, saudara. Itu ada hukumnya juga. Kalau kita melakukan plagiarisme itu ada undang-undangnya juga, saudara. Baik, kita lanjut ya. Bible story atau narasi disertai dengan game pistol air. Game pistol airnya kayak gini. Pemainnya dibagi 2 grup. Tiap grup itu, tiap orangnya dapat kalung isinya origami ukuran yang paling besar. Terus kalungnya itu kita sematkan origaminya itu pakai tali rafia. Nah, tiap grup itu dapat 1 pistol air untuk menembak musuh. Pistol air itu beli di toko mainan anak-anak ada ya. Terus tiap grup punya 2 bendera, warna putih untuk menyerah, warna merah untuk menang. Benderanya ini dibuat dari sedotan dan origami. Benderanya ya. Pistol airnya beli di toko mainan anak, pemimpin harus ada paling depan, lalu anggota berada di belakang pemimpin. Nah, mereka ini kita rekatkan dengan tali rafia. Nah, ini yang agak susah menjelaskannya, makanya saya gambar di sini ya, teman-teman. Gambarnya kayak gini ya. Ini saya hapus dulu gambar yang tadi. Kita bikinnya kayak gini loh. Jadi ini tali rafia, kita bikin untuk lingkaran besar. Di sini ada orangnya, misalnya ini pemimpinnya, terus ini anak buahnya.
Ini anak buahnya. Ini anggap aja mereka pakai topi ya, saudara. Saya itu kan nggak bisa gambar ya, sebisa saya ya. Mohon maaf. Ini pakai topi ya, mereka pakai topi. Ini cuma gambarnya. Nanti kalau game tuh nggak harus pakai topi. Saya nggak bisa gambar orangnya itu kelamaan ya. Saya menyingkat waktu aja. Setiap orang ini harus pakai kalung dari tali rafia. Yang di sini ada origami yang kertas besar gitu. Yang paling besar ukurannya. Origami itu kertas lipat ya, kita bisa dapat di toko buku ya. Toko buku atau toko alat tulis ya. Lalu si orang-orang ini kita berikan tali rafia. Tali rafia ini membuat orang-orang ini nggak bisa keluar dari kelompoknya. Tapi tali rafia ini akan ikut bergerak. Kalau orangnya jalan ke sini, tali rafianya ikut bergerak karena itu dipegang di pinggang mereka masing-masing. Contoh ya, contoh. Melodi, Mama butuh peragaan, Mel, tolong. Mel. Contoh saya sama Melodi ini satu kelompok ya. Coba saya akan... Contoh saya sama Melodi ini satu kelompok. Maka kami ini diikat dengan tali rafia gitu. Melodi pegang, pura-pura pegang tali rafianya yang sini. Nah, saya juga pegang tali rafia sini. Kalau pemimpinnya bergerak ke sana, misalnya ini pemimpinnya Melodi gerak ke sana ya, saya ikut gerak ke sana, tali rafianya ikut dibawa. Kalau pemimpinnya ke sini ya, saya ikut gerak ke sini, tali rafianya ikut dibawa. Jadi kalau satu kelompok isinya 5 ya 5 orang itu ada di tali rafia itu, tali rafia lingkaran besar itu supaya mereka tetap dalam grup itu nggak terpencar kemana-mana. Makasih ya, Mel. Bentar, saya mau tanya dulu reaksi Anda. Kalau yang jelas boleh kayak gini, kasih jempol kayak gini, yang jelas yang saya maksudkan tali rafia tadi. Jadi tali rafianya ada yang untuk kalung, untuk naruh origami, tapi ada tali rafia yang untuk menyatukan kelompok itu tidak bisa tersebar kemana-mana ya. Wah, Bu Ingrid oke, Bu Debbie oke ya. Jadi gampang ya. Nah, sekarang saya gambarkan lagi. Nah, kelompoknya ini kan nggak cuma satu, kelompoknya kan banyak. Misalnya ada 3 kelompok nih. Nah, setiap pemimpin mereka ini bawa bawa pistol. Bawa pistol air. Pistolnya airnya ini harus ditembakkan ke musuh mereka. Ditembakkannya ke origaminya itu. Jadi kalau origaminya basah, berarti itu kalah. Pemimpin ini juga boleh nembak ke kelompok ini boleh nembak ke kelompok ini. Mereka mau lari kemana, mau saling kejar-kejaran, bisa. Pokoknya mereka nggak akan keluar dari tali rafia yang dipegang di pinggang masing-masing. Nah, kalau Anda mau bikin seru setiap orang di sini bawa pistol, ya boleh, terserah Anda. Nanti kelompok yang kalah itu adalah yang seluruh anggota dan pemimpinnya itu origaminya udah basah kena tembakan lawan. Kalau udah basah kena tembakan lawan, dia harus mengibarkan bendera putih tanda bahwa dia kalah. Misalnya ini udah kalah, harus kibarkan bendera putih. Nah, kelompok yang menang ini boleh kibarkan bendera merah. Yeay, kami menang. Misalnya ini 5 orang udah basah semua, ini 5 orang udah basah semua. Di sini ada 2 orang yang masih kering, berarti ini menang. Yeay, dia harus kibarkan bendera merah. Paham ya? Jadi siapa yang bawa benderanya? Ya anggotanya itu suruh bawa. Kalau Anda mau seru lagi, benderanya pun boleh ditembak. Ditembak pakai pistol air. Bu Ingrid, saya bisa membayangkan murid-muridnya Ibu seru nih kalau main ini. Seru ya Bu Ingrid? Iya Bu, pasti Bu. Saya akan coba ini Bu. Terus Bu Ingrid Mungkin besok kita di outdoor. Bu Ingrid mainnya di udara terbuka, seru tuh. Iya di lapangan Bu. Kami kan ada lapangan. Iya. Aslinya gamenya ini origaminya itu di dahi. Cuma setelah saya pikir-pikir, jangan deh, nanti kalau kena mata segala bahaya. Kalau airnya kena mata anak-anak nggak siap, takutnya kan bahaya. Jadi saya ganti di dada aja, lebih aman kalau di dada. Jadi pistol air di sana ada ya Bu, jual ya di Sumba, toko mainan anak pasti ada deh. Ada Bu, ada.
Saya pernah main ini di Salatiga. Serunya luar biasa waktu Pelnap Jateng bikin acara itu, workshop Pelnap Jateng itu untuk GPDI se-Jawa Tengah. Seru banget sama Bu Noni Panjaitan tuh ya, seru banget. Oke. Nah, kesimpulannya adalah bendera putih lambang kekalahan. Kalau dalam peperangan dunia itu kalau kibarkan bendera putih artinya kalah gitu. Nah, kita akan ajak anak-anak lihat Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Ketika Musa mengangkat tangan, orang Israel kuat. Kalau Musa turun tangan, orang Israel lemah. Tapi akhirnya karena ditopang oleh Harun dan Hur, orang Israel menang. Pemimpinnya waktu itu Yosua. Lalu dikatakan, Musa mendirikan mezbah dan menamai Tuhanlah panji-panjiku. Pada saat Musa memanggil nama Tuhan, dia mengaku kemenangannya itu datang dari Tuhan. Karena Tuhanlah panji-panji kemenangan kita. Artinya kalau kita suatu saat menang dari dosa, menang dari nafsu jahat, dari kepahitan, dari kepengen membalas dendam, seperti Daud itu kan nggak membalas dendam kepada Saul. Ketika kita bisa menang melawan kedagingan, menang melawan dosa, menang melawan kemalasan dan sebagainya, yeay, kita bisa bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita kemenangan. Kudus selalu mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa, gitu ya. Saya mengaku dosa nih saat ini karena saya terlalu sering kurang mengedukasi masyarakat tuh ya soal plagiat itu ya teman-teman ya. Saya memang selama ini salah ya, sudah 10 tahun lebih saya selalu bilang ke orang-orang kurang mengedukasi gitu ya. Kata-kata saya kurang mengedukasi gitu. Saya mohon maaf, saya tahu kelemahan saya. Jadi saya mulai hari ini saya akan berubah untuk mengedukasi masyarakat masalah supaya jangan jadi plagiator itu ya teman-teman. Oke, retelling story-nya ceritakan kembali dengan memainkan bendera. Amalek datang menyerang Israel, kibarkan bendera hitam. Yosua ditunjuk memimpin perang. Saat Musa mengangkat tangan, Israel lebih kuat. Saat Musa menurunkan tangan, Amalek lebih kuat. Harun dan Hur menopang tangan Musa. Yeay, Yosua menang. Kibarkan bendera merah. Jadi waktu Yosua menang tuh kibarkan bendera merah. Amalek kalah. Kibarkan bendera putih. Ini kibarkannya nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Musa namai Tuhan sebagai panji-panji keselamatanku. Yeay. Nah, anak-anak itu biasanya taunya warna putih itu lambang kekudusan. Kalau di sini kok jadi lambang kekalahan? Kita jelaskan tadi di bridge to story tadi sejarah kenapa bangsa-bangsa kalau kalah itu, kalau perang kalah itu mengibarkan bendera putih ada sejarahnya. Karena warna putih itu di Tiongkok, Cina, di mana dicurigai atau diduga bendera putih itu awalnya dilakukan oleh orang Cina, Chinese zaman dulu, itu karena di Cina itu putih itu lambang kesedihan, lambang duka, gitu. Jadi kasih tahu ke anak-anak ini secara dunia loh ya warna putihnya, bukan warna putih lambang Alkitab, bukan. Kalau putih dalam Alkitab lambang dari suci. Kita jelasin supaya anak-anak nggak bingung ya. Makanya di sini ada bridge to story-nya ini sejarah warna putih, pemakaian bendera warna putih dalam peperangan. Kita masukkan bridge to story supaya mereka nggak bingung. Karena waktu game ini nanti kita pakai bendera putih lambang kalah, bendera merahnya lambang menang. Kenapa merah? Karena merah itu orang dunia mengartikan berani. Merah itu berani gitu. Oke ya. Nah, terus setelah itu kita masuk hari berikutnya. Saya jelaskan metodenya saja. Kita akan pakai game seru siapakah pemimpinnya. Nah, game serunya siapakah pemimpinnya? Oh ya, bridge to story-nya pada materi ini kita akan kasih satu gambar ke anak-anak yang sudah ada ayatnya. Suruh anak-anak ini mengomentari tentang gambar ini. Terserah dia mau komentar apa. Tentang ayatnya kah? Tentang orangnya kah? Tentang kenapa orang ini kok duduk di laut lah. Mungkin mereka akan mengomentari yang ini khotbah Kristen 7 ini sumber gambarnya ini. Bisa jadi ya. Atau mereka mau membuka Alkitabnya terus dicari di Alkitab ayatnya sama atau enggak ini. Atau mereka mau menandai Alkitab, mereka terserah. Pokoknya kita ingin kayak brainstorming, mengajak mereka untuk mengomentari apa kata mereka tentang gambar ini. Jadi yang namanya bridge to story itu nggak selalu latar belakang sejarah,
nggak selalu latar belakang budaya. Kita juga bisa pakai bridge to story atau jembatan menuju ceritanya itu kita pakai mengajak mereka berdiskusi tentang sesuatu ya yang kita komentari saat ini bedah gambar gitu ya. Oke. Berikutnya adalah siapakah memimpinnya? Salah satu anak kita sembunyikan, nggak boleh tahu. Lalu anak-anak yang dalam ruangan itu kita tunjuk siapa yang akan memimpin gerakan. Setelah itu lagunya dimulai, anak itu jangan masuk dulu yang tadi sembunyi itu. Pada saat nanti dia masuk, gerakan itu sudah jalan. Tapi dia nggak tahu siapa yang memimpin gerakan itu. Nanti selama lagu itu kita nyanyi dengan gerakan, dia harus menunjuk siapa. Orang-orang ini semua pada niru gerakannya siapa sih gitu loh. Saya gambar lagi ya biar jelas ya. Soalnya kalau nggak digambar, takutnya Anda nggak paham yang saya maksudkan deh. Oke ya, saya ulangi ya. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kan kita duduk di sini nih, misalnya melingkar mau nyanyi. Goliat datang dengan membawa pedang. Satu anak ini kita bawa keluar ruangan. Kita bawa keluar satu orang ini nggak boleh mengintip. Nanti dari antara ini kita tunjuk satu orang yang akan memimpin gerakannya. Waktu kita menunjuk orang ini, si ini nggak boleh tahu, nggak boleh tahu. Terus lagunya dimulai, semua orang akan mengikuti gerakannya orang ini. Goliat datang, mau melangkah, mau apa, dengan membawa pedang. Daud datang dalam nama Tuhan. Sementara lagunya berjalan, si orang ini diajak masuk. Dia disuruh menebak dari semua orang ini siapa yang memimpin gerakannya. Kalau dia berhasil nebak, karena lihat mata-mata orang kok lihat ke dia semua, ini betul. Kita hentikan permainannya, ganti orang ini yang sembunyi di luar. Ganti kita menunjuk pemimpin gerakannya yang lain lagi. Tapi nanti untuk mengecoh, kita sebagai pemimpin acara itu, kita menunjuk diri kita sendiri. Yang memimpin gerakannya saya. Nah, si ini kan orang yang di luar nggak tahu. Nah, kita waktu dia jalan-jalan cari tahu siapa yang mimpin, kita di belakangnya dia aja ganti gerakan. Dia nggak bingung, kayak nggak ketemu pemimpinnya siapa. Padahal yang mimpin kita sendiri. Seru banget itu. Saya sering game itu kalau seminar itu, seru banget. Baik. Apakah game saya bisa terpahami? Jadi anak yang sembunyi itu disuruh menebak siapa sih yang memimpin gerakan. Ini teman-teman menirukan siapa sih gitu loh. Dia kan nggak tahu. Tapi biasanya akan ketahuan semua orang matanya lihat ke dia. Tapi kita bisa punya trik. Nanti kalau teman kita itu balik badan, mumpung dia nggak lihat saya kesempatan ganti gerakan. Oh iya. Goliat datang, pas dia balik kanan, kita ganti gerakan gini. Jadi dia nggak tahu siapa yang mimpin, gitu. Pakai trik kayak gitu. Tapi nanti untuk lucu-lucuannya, terakhir yang mimpin gerakan kita sendiri. Nah pas dia jalan, kita buntutin dia. Dia kan nggak tahu. Dia kan kita ada di belakangnya dia. Padahal kita terus yang ganti gerakannya. Itu seru banget ya permainan itu ya. Pakai lagu, siapakah pemimpinnya? Nah, setelah itu nanti kita jelaskan ke anak-anak. Kesimpulannya adalah Goliat itu bawa semua perlengkapan perang, pedang, tombak, lembing. Kita jelaskan tingginya Goliat itu berapa, alat-alatnya itu apa aja, dan seterusnya. Tapi Goliat datang dengan nama Tuhan. Barisan Israel, Daud. Daud itu mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Daud nggak pakai baju perang, tapi dia pakai baju gembala, tongkat gembala, batu licin, dan akhirnya dia mengalami kemenangan. Siapa yang buat Daud menang? Tuhan. Nama siapa yang dimuliakan? Nama Tuhan. Kemenangan itu oleh siapa? Oleh Tuhan. Daud hanya sebagai alat. Oleh karena itu, saudara, saya kalau membuat tulisan, biasanya saya ditulis dengan anugerah Tuhan oleh Grace Sumilat. Saya jarang ditulis oleh Grace Sumilat, gitu, jarang. Karena kadang-kadang mungkin lupa ya. Kebanyakannya saya pasti akan ditulis dengan anugerah Tuhan oleh Grace Sumilat. Kenapa, saudara? Saya mau waktu orang baca tulisan saya itu mereka mengagungkan Tuhan, bukan mengagungkan saya.
Itu juga sebabnya kenapa saya menulis sumber, supaya orang tuh nggak mengira itu tuh apa namanya, jadi teman-teman, kenapa saya juga kalau mengutip tuh menyebutkan sumber, itu juga nggak mencuri kemuliaan daripada, maksudnya nggak mengambil ide karya orang lain untuk kita sendiri. Makanya lebih baik kita menyebutkan sumber. Nah, kalau itu tulisan kita sendiri, kalau saya sarankan, sebutlah nama Tuhan di situ. Ditulis dengan anugerah Tuhan oleh Ibu Debbie Kris Mondolu. Ditulis dengan anugerah Tuhan oleh Ibu Ingrid Pariwono. Ditulis misalnya dengan anugerah Tuhan. Itu supaya semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau misalnya Anda mengumumkan nih ya, saya dapat gratis dari Tuhan, gitu ya. Anda juga sebutkan, saya dapat gratis dari Tuhan melalui buku, sebuah buku, saudara. Buku ini saya dapat gratis hadiah ulang tahun, saudara, misalnya gitu. Anda sebut aja, saya puji Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Oleh Tuhannya melalui siapa? Kan jelas. Saya diberkati Tuhan melalui teman saya. Dia kasihkan buku, judulnya Sukses Truk Karakter, buah karya Bapak Yakub Esra. Lewat buku itu saya diberkati dari halaman sekian-sekian, saudara. Gitu ya, jangan cuma saya dapat dari Tuhan. Kecuali Anda menulisnya, Anda nulis gitu nggak apa-apa. Itu artinya Anda dapat hikmat dari Tuhan untuk menuliskannya. Tapi kalau Anda mendapatkannya dari orang lain, alangkah bijaknya kalau Anda berkata, saya dapat ini dari Tuhan melalui misalnya tulisan dari Bapak Yakub Esra, Sukses Truk Karakter. Saya belum mengenal beliau secara pribadi, tapi bersyukur. Terima kasih Pak Yakub Esra kalau seandainya ada di sini, buku Anda sangat memberkati saya, bla bla bla, gitu loh, saudara. Jadi jelas, sumber-sumbernya itu jelas, itu sangat penting ya, saudara. Mengembalikan kemuliaan untuk Tuhan, gitu. Mengembalikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Retelling story-nya adalah ceritakan kembali dengan menyanyi. Oke, waktu mereka menyanyikan, mereka jadi ingat bahwa Daud itu mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Waduh, kenapa terpotong di sini ya halaman 96 ini. Nanti saya edit lagi ya, teman-teman. Elia memanggil nama Tuhan. Nah, ini agak sulitnya kita akan membuat jiplakan api, karena Elia itu memanggil nama Tuhan, Tuhan turunkan api dari langit. Cara membuatnya seperti ini, coba saya akan besarkan dulu di sini. Saya coba besarkan biar lebih jelas. Oke. Kita akan membutuhkan daun-daun yang panjang kayak gini. Daun yang berbentuk pedang, misalnya kayak daun pandan itu bisa. Tapi kita nggak akan pakai sepanjang itu, ujungnya aja. Lalu kita butuh 3 krayon warna kuning, orange, dan merah. Ini kalau di dalam aslinya warnanya merah, hanya karena faktor kameranya aja nggak jelas ya, jadi seperti orange tua. Sebenarnya ini kuning, ini orange, ini merah ya, merah. Kenapa? Untuk supaya 3 paduan warna ini menghasilkan bentuk yang mirip dengan warna asli daripada api yang kemerah-merahan. Kalau api kebiru-biruan lain lagi, saya nggak bikin api yang kebiru-biruan di sini. Nah, kita akan pakai kertas. Kita pakai kertas di bawahnya itu kertas alas. Setelah itu di atasnya kita kasih daun-daun ini. Kalau bisa menjembul keluar ya. Supaya apa? Waktu menjembul keluar ini, menolong kita untuk tahu posisi daunnya ini kan nggak kelihatan dari luar kertas. Lalu kita jiplak pakai warna kuning dulu. Kertasnya ini, daunnya ini nggak harus memenuhi seluruh kertas. Bawah aja dulu, bagian bawah dulu. Kita jiplak pakai krayon. Krayonnya kita gores ke atas dalam keadaan tidur. Begini. Krayonnya kita tidurkan, kita lepaskan kertas pelindungnya. Kita jiplak di bagian bawah. Setelah itu, kertasnya itu kan yang bagian tengah sama atas belum terisi kan. Kertasnya itu kita turunkan, supaya bagian tengah kita jiplak lagi. Kalau yang bagian bawahnya daun-daunnya ini nggak usah kita kotak-katik lagi, biar aja dia seperti itu. Kita jiplak yang bagian tengah. Jadi kertas yang atas tuh kita turunkan. Setelah itu kita jiplak lagi bagian atas. Sekarang kita ulangi lagi dari bawah, ganti warna orange. Kita tumpukin. Lalu bagian tengah orange, bagian atas orange. Terakhir kita lakukan lagi dari bagian bawah, tengah, atas itu adalah yang warna merah.
Hasilnya akan seperti ini kayak api. Keren kan? Oke, saya akan jelaskan lagi pakai gambar nih supaya jelas, karena saya nggak pakai peragaan langsung. Saya akan jelaskan pakai gambar nih supaya jelas ya. Ini enaknya kita melakukan workshop kayak gini itu apa? Kalau Anda cuma baca materi toh, Anda nggak akan paham. Tapi kalau saya jelaskan tuh lebih paham. Jadi di sini kan ada kertas ya. Kita butuh kertasnya 2. Yang satu ini kertas sebagai alas. Kita taruhlah daun-daunnya di sini, daun bentuk pedang. Tadi kita taruh di sini daun bentuk pedang. Naruhnya jangan terlalu rapi ya. Masuk api itu baris rapi kan nggak mungkin. Api itu kan nggak beraturan tingginya. Kita bikin dia nggak beraturan tingginya, misalnya seperti ini. Menjembul keluar ya. Lalu di atasnya kita timpa lagi dengan kertas lagi. Kita timpa dengan kertas di atasnya, tapi ini saya bikin sengaja nggak persis atasnya, supaya Anda tahu ini yang saya maksudkan 2 kertas. Tapi sebenarnya harus rapi ujung sama ujungnya. Setelah itu kita gores dengan krayon, hanya kertas bagian bawah saja. Karena daunnya kan hanya sampai sini. Setelah itu kertas yang atasnya kita turunkan, set posisinya, yang bagian kertas yang bagian bawah ini biarkan dia stay tetap di sini. Kita turunkan, lalu kita jiplak lagi kertas ini yang bagian tengah, ini kan posisinya udah di bawah. Kita jiplak lagi, terus ketiga kali kita turunkan lagi yang bagian atas nih sampai di bawah. Sehingga kertas yang atas ini akan terjiplak bagian bawah. Waktu kertas yang kita turunkan, dia akan terjiplak bagian tengah. Waktu kertas yang kita turunkan lagi, dia akan terjiplak bagian atas. Tapi kertas yang ada daunnya yang bawah ini tetap di situ terus nggak berubah-berubah. Hanya kertas atasnya ini kita turunkan 3 kali. Jadi kita akan melakukan 9 kali. 3 kali yang warna kuning, 3 kali yang warna orange, 3 kali yang warna merah, sehingga semuanya tercampur aduk menjadi gambar api seperti tadi. Apakah jelas? Yang jelas minta reaction-nya kayak gini ya. Wah, Bu Ingrid kepengen praktek nih. Banyak daun di sana bentuk yang api ya, bentuk pedang. Itu gambarnya yang di kertas luar ya, Bu, jadinya? Yang digambarnya yang di kertas luar, digores, dijiplak. Oh, jadi polanya tuh karena ada tekanan di bawahnya tuh ada motif itu ya? Iya, jadi dia membentuk motifnya karena terjiplak yang di bawah. Kayak kita kalau kecil jiplak uang tuh loh, Bu. Uang kita kasih kertas terus kita gores-gores kan akan terlihat gambar burungnya. Oh, mirip itu ya yang ibu. Tapi yang kita jiplak ini bukan uang, daun. Kemarin kan Ibu ngajarin juga motif batik dari apa? Ya. Taplak meja itu ya? Iya. Terus saya juga pernah ngajarin jiplak nat keramik kan, yang gambar sawit, gambar gunung, gambar apa. Saya tuh ahli menjiplak karena saya nggak bisa gambar. Oh iya. Bisanya jiplak doang, jiplak nat keramik lah, jiplak daun lah, jiplak taplak plastik lah. Tadi mikir, oh kenapa nggak kita gambar aja jadi kayak api kan? Karena kebetulan saya bisa garis-garis gitu kan. Iya, saya nggak bisa gambar. Jadi saya bisanya jiplak, tapi yang penting saya nggak menjiplak tulisan orang ya. Saya pernah utuh ngambil materi seminar orang tuh bahkan 4 materi. 4 seminar orang tuh saya jiplak semua. Tapi saya nggak menjiplak karena saya sebutkan sumbernya. Yang disebut menjiplak itu kalau kita nggak menyebutkan sumbernya. Bu Ingrid pernah ya ikut seminar yang diet gadget untuk pemuda remaja ya Bu Ingrid? Seingat saya Bu Ingrid pernah ikut ya? Ikut, cuma Bu mungkin hanya 1 kali Ibu, karena kan itu kalau nggak salah itu ganti bulan kan harus daftar lagi apa bulan Maret itu kalau tidak. Iya, buat teman-teman yang ikut seminar saya diet gadget untuk pemuda remaja itu saya ambil dari 4 seminar, tapi saya sebut sumber semua. Jadi itu nggak disebut penjiplak ya, tapi kalau daun ini benar-benar jiplak ya. Kenapa saya nggak disebut penjiplak? Ya karena sumbernya saya sebutkan semua di situ. Baik dalam pemaparannya maupun di dalam makalah tertulisnya. Jadi please teman-teman, belajarlah etika dalam seminar, etika menulis, etika mengajar. Itu sangat penting sekali ya. Demi untuk kita sendiri sebenarnya. Kebaikannya untuk kita sendiri. Jangan sampai anak cucu kita yang malu ya. Weh! Oma, opa, penjiplak. Bahaya ya.
Jangan sampai anak cucu kita malu ya. Saya nggak mau cucu saya malu sama saya nanti. Jadi saya berintegritas sejak masih muda supaya kita jadi berkat. Ya teman-teman, integritas itu sangat penting ya. Oke. Bible story-nya adalah 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Kita mau cerita tentang Elia ketika dia mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera untuk berkumpul di Gunung Karmel. Itu dia meminta Tuhan kirimkan api, lalu Tuhan jawab dengan api. Nah, Bu Ingrid dan teman-teman, untuk menjiplak api ini tidak harus cerita Elia, bisa cerita api neraka, bisa cerita api belerang di Sodom Gomora, bisa bercerita kita adalah terang dunia. Kalau terang dunia mungkin kita bisa pakai api yang bentuk daun yang agak lebih besar, mungkin satu daun tapi bisa dengan berapa warna, sehingga kayak apinya kayak lilin gitu loh, besar gitu loh. Ya, bisa. Terus misalnya kita untuk cerita yang terkait dengan api itu misalnya apa lagi ya? Sadrak, Mesak, Abednego. Iya, betul. Sadrak, Mesak, Abednego, dapur api bisa. Jadi Bu Ingrid sama Bu Debbie, anak-anak kita ajak untuk menjiplak. Jadi itu Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus bisa. Tapi kalau pencurahan Roh Kudus kan lidah-lidah api satu persatu di atas kepala orang. Kalau mau seperti itu, yang tadi itu kita tinggal gunting gambar lidah api. Yang tadi itu jadi kertas pola, jadi kayak kainnya gitu. Terus kita gunting lidah api, tinggal lidah apinya nanti ditempelin di atas gambar murid-murid Yesus dan 70 orang murid di loteng Yerusalem itu. Tapi ketika itu digunting sudah berbentuk gambar api jiplakan daun tadi gitu. Tapi kalau jiplak di kertas yang udah kita gunting susah karena kekecilan kertasnya. Jadi bikinnya kertas dibesar dulu. Baru setelah itu kita gunting gambar lidah apinya. Bisa ya Bu Debbie ya? Keren ya? Nah, jadi belajar materi JCA nggak harus pakai materi JCA, bisa pakai materi buku Anda, tapi kita contek aja metodenya jiplak-jiplak daun, mendekatkan mereka dengan alam. Nah, kalau kebetulan Bu Debbie ini ternyata pinter gambar api, nggak harus jiplak daun, ya nggak masalah, tapi sudah beda metode Bu Debbie. Kalau Bu Debbie gambar, itu metode gambar. Kalau tadi itu kita pakai daun, kita sudah memadukan metode daun, metode menjiplak, metode perpaduan warna, dan metode alih fungsi. Daun yang mestinya fungsinya untuk tanaman itu sendiri, mungkin fungsinya untuk obat, kita alih fungsikan daun itu menjadi alat gambar. Pola. Dan itu termasuk metode pola juga. Saya udah pernah mengeluarkan beberapa kan, daun yang untuk bikin ombak, daun yang untuk bikin pohon. Sekarang daun ini yang untuk bikin api. Pokoknya Anda akan ketemu daun-daun. Jadi nggak masalah Bu Debbie kalau mau gambar api sendiri, tapi sudah beda metode. Ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah. Metode itu semuanya bisa kita pakai, asal metodenya yang kudus ya, jangan yang metode yang berdosa ya. Oke. Lalu berikutnya kita cerita tentang bagaimana Elia itu memanggil nama Tuhan untuk dia nyatakan kemuliaan Tuhan, ada api Tuhan yang turun. Nah, ini ceritakan kembali dengan cara membaca. Jadi, teman-teman, kapan kita bercerita ini? Pada saat mereka gambar. Di sini kan ada tulisannya. Menjiplak gambar api. Saat mencontohkan menggambar api, ayah bunda menceritakan kisah Elia. Kita kan caranya gini nih. Alat udah siap semua, daun-daun udah siap semua. Kita contohkan, anak-anak kita susun daunnya. Yuk, waktu mereka nyusun daun, kita cerita Elia. Nah, anak-anak di zaman Elia itu banyak sekali penyembah Baal. Sambil mereka nyusun daun. Mereka akan ngedengerin, apa hubungan daun ini sama Elia. Mereka akan penasaran. Justru karena mereka penasaran, nyusun lihat kita sambil telinganya itu buka terus. Karena mereka lagi nyusun daun itu kan asik. Gelombang alfa di otak mereka itu bekerja. Terus nanti kita sekarang letakkan kertas di atasnya. Sekarang siapkan krayon warna kuning, Kak Grace contohin kayak gini ya. Kita akan jiplak bagian bawahnya saja. Waktu kita contohin jiplak itu, kita ngomong lagi. Nah, anak-anak, Elia itu kepengen menantang mereka. Ayo, lebih hebatan mana Nabi Baal dengan Allah Israel? Bisa nggak Nabi Baal tuh turunkan api dari langit?
Tapi kita nggak boleh pakai korek api ya, nggak boleh pakai api. Itu mereka sambil jiplak. Kalau kita lihat mereka udah selesai, kita turunkan kertas yang atas, kita jiplak yang kuning bagian tengah. Sementara mereka jiplak, kita cerita lanjutin lagi. Gitu terus. Begitu gambar selesai, cerita selesai. Itu memadukan teori dan praktek. Jangan dibalik. Gambar dulu, setelah selesai baru kita cerita. Mereka nggak mau dengerin. Atau dibalik, kita cerita dulu dengan gambar ini, kita kasih iming-iming mereka. Nanti kalian akan bikin ini, tapi dengerin cerita kakak dulu. Mereka nggak akan dengerin. Mereka akan mikir, gimana caranya bikin itu ya? Kok ada daun-daunnya itu apa ya? Krayon apa? Mereka nggak akan dengerin cerita kita. Mereka akan kepo, penasaran sama jiplaannya itu. Jadi caranya supaya masuk bareng antara cerita sama gambar, dibarengin, disamain, diserentakkan, disimultankan, atau namanya metode serentak, teori dan praktek. Itu ya. Coba Anda praktekkan dulu kalau nggak percaya, hasilnya lebih bagus mana? Akan lebih bagus kalau bersama-sama teori dan praktek. Seperti itu ya. Jadi ini ceritanya panjang. Karena apa? Kan itu 9 kali kita menjiplaknya. Kuning bawah, kuning tengah, kuning atas. Orange bawah, orange tengah, orange atas. Merah bawah, merah tengah, merah atas. Jadi kita akan bagi cerita kita dalam 9 termin. Begitu gambar selesai, cerita selesai dalam waktu bersamaan. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan lanjut hari terakhir ini kayaknya. Barang siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Kita akan pakai beberapa gambar. Lalu pada saat kita cerita, mereka harus pilih gambar apa yang sesuai dengan cerita kita. Oh, ayat. Ini kan baca ayat. Waktu baca ayat itu di kata-kata tertentu kita berhenti, suruh mereka cari gambar yang sesuai. Nah, ini sudah saya siapkan gambar mulut yang berseru, gambar kaki pemberita Injil, gambar orang yang diutus untuk pergi pengutusan, gambar telinga, itu, gambar hati. Nah, ini nanti mereka harus memilih ketika ayat itu berhubungan dengan kata-kata itu. Gitu ya. Setelah itu kita jelaskan ke mereka bahwa seperti itulah proses supaya orang berseru memanggil nama Tuhan, itu harus ada yang diutus. Orang yang diutus kemudian memberitakan. Ketika orang memberitakan, ada telinga yang mendengar. Ketika ada telinga yang mendengar, ada orang yang mau hatinya percaya. Orang yang percaya ini, hatinya percaya, mulutnya berseru kepada nama Tuhan, yes, orang itu diselamatkan. Jadi kita mau ajari anak-anak, kamu jangan malu untuk menceritakan kasih Tuhan kepada teman-temanmu. Serukan nama Tuhan, ajak mereka kembali kepada Tuhan, ajak mereka mengenal Tuhan. Kayak gitu. Ya. Oke. Lanjut. Sampailah di hari terakhir. Anyahlah engkau pembuat kejahatan. Ya, jangan sampai kita itu orang-orang yang ditolak karena kita pembuat kejahatan. Ya, hati-hati ya saudara, karena yang kita anggap sepele itu kadang-kadang merugikan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita jangan menganggap segala sesuatu itu sepele ya, tapi belajarlah bertindak itu yang wise, yang bijak, supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Nah, ini ada orang yang berseru Tuhan, 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 tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu ya. Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Karena tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, ini sama kayak tadi. Tapi kalau tadi kan mengomentari gambar. Kalau ini kita suruh aja anak-anak cari ayatnya, lalu suruh mereka mewarnai. Beda kalau kita buka Matius 7 ayat 21, warnai. Itu nggak seru. Tapi ketika kita tunjukkan gambar, gambar itu menarik buat mereka. Waktu mereka melihat gambar, kita bikin kayak surprise gitu. Ada sesuatu loh dengan gambar ini. Apakah? Pokoknya sesuatu yang istimewa. Kita akan bikin lomba dengan gambar ini. Lomba apakah? Bener ya? Siap-siap ya. Bener nih, siap-siap nih ya. 1, 2, 3. Buka ayat yang ada di gambar ini. Mereka akan coba cari pensil warna, cari Alkitabnya, cari buka Matius 7. Gitu. Beda kalau kita bilang, yuk kita mau warnai Alkitab kita, ayo ambil pensil warnanya ya, buka Matius 7. Enggak menarik.
Kita sekali-kali ngajak mewarnai Alkitab, tapi ada gambar yang kita sajikan. Biasa gambar kan kita pakai untuk bercerita doang. Sekarang Anda ketik aja alamat ayat apapun, ya enggak apapun sih, alamat ayat yang terkenal aja. Kalau kita nggak bisa desain, di Google tuh ada. Ayat ini kan terkenal. Kita ketik aja. Ini saya ambil dari Google. Matius 7 ayat 21, muncul pasti. Bahasa Inggris pun ada, asal kita ketik dalam bahasa Inggris. Ayat terkenal loh ya. Kalau ayatnya nggak terkenal ya nggak ada. Kalau ayatnya nggak terkenal ya Anda bikin desain sendiri, ya kan? Oke, lanjut. Kita sertai game tebak suara. Jadi kita jelaskan ke anak-anak, nggak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu bisa masuk dalam kerajaan surga loh. Padahal mereka udah bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Kita harus, orang-orang ini kenapa mereka nggak masuk dalam kerajaan surga? Karena mereka sebut-sebut nama Tuhan, tapi mereka melakukan kejahatan. Mereka nggak melakukan kehendak Bapa. Gitu. Penyembahan itu dalam roh dan kebenaran, nggak cuma dalam roh aja. Gitu. Kita jelasin ke anak-anak, sekarang kita tebak suara. Jadi anak yang jadi itu ditutup mata, terus karena gamenya ini siapa yang berseru Tuhan, Tuhan belum tentu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah karena mereka nggak melakukan kehendak Bapa. Kita gamenya itu berseru Tuhan, gitu. Jadi anak ini ditutup mata, nanti dia harus nebak yang berseru Tuhan itu suara siapa. Misalnya gini. Suara Bu Grace itu. Oh iya, ini cuma tebak-tebakan aja. Terus nanti saya akan bilang, amit-amit jangan sampai saya masuk neraka. Saya nggak mau Saya mau menyebut Tuhan tapi ingin melakukan kehendak Tuhan, nggak cuma nyebut-nyebut tok. Nah, itu kan minggu ini kita memang berbicara memanggil nama Tuhan. Kita tutup dengan materi ini. Jangan sampai mereka memanggil nama Tuhan, tapi nggak melakukan kehendak Tuhan. Kayak gitu. Nah, ini untuk retelling story-nya kita pakai echo. Ya, kita akan kasih kode ke anak-anak. Kalau pas kita kodenya itu kita keluarkan, mereka harus jadikan itu echo. Misalnya gini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Lalu mereka harus bikin ekonya. Tuhan, Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Mereka bikin ekonya lagi. Tuhan, Tuhan. Kita percobaan ya. Saya kodenya gini ya. Kalau saya gini berarti bikinkan ekonya ya Bu Ingrid. Siap ya Bu Ingrid? Tangannya tangannya kurang. Kalau saya gini berarti Bu Ingrid harus bikin ekonya ya. Oke, Bu. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bu Ingrid, kalau eko tuh suaranya makin kecil. Iya, betul. Bukan makin keras, ulang ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Seperti itu ya. Jadi kata yang mau kita akan ekokan, start dari kata itu kita udah pasang di telinga. Ya. Gitu. Seru banget ini. Kita bermain eko-ekoan sama anak-anak pada saat mereka menceritakan kembali, gitu ya. Ya. Oke, itu adalah materi terakhir kita. Puji Tuhan, nanti saya edit lagi yang salah-salah ketik tadi. Saya akhir-akhir ini diajar Tuhan belajar seteliti mungkin karena memang saya orang yang agak kurang teliti. Seteliti sekecil apapun salah Tuhan bilang perbaiki, upload yang benar lagi. Oh ya siap Tuhan. Saya sering dikritik oleh saudara kandung saya. Mbok jadi orang tuh yang teliti. Oh ya siap. Baik. Bu Debbie sama Bu Ingrid, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas Bu buat saya. Cukup ya. Bu Ingrid paling penasaran tuh yang mana? Yang game pistol air itu kayaknya. Iya, mau coba. Kalau enggak yang itu, yang lingkaran. Apa yang ini? Tebak-tebak itu yang kayak ular naga itu. Oh itu ya. Itu bisa indoor, nggak harus outdoor kalau itu. Iya, Bu. Soalnya kalau yang pistol air itu bahaya kalau indoor, takutnya licin, anak-anak terpeleset dan sebagainya. Kan kalau pakai air-air.
Iya, Bu. Ya, Bu Debi ini kayak penasaran mau praktek yang mana, Bu? Semua nih kayaknya. Kemarin saya coba praktek yang ini, anak-anak bagus itu yang ayat tapi pakai apa, baca Alkitab, tapi kita nebak ayat dengan gerakan ya, atau dengan mata itu mereka sudah seru gitu. Seru ya. Jadi Alkitabnya dicari semua gitu masing-masing penasaran. Pistol air juga tadi bagus gitu. Semuanya bagus sih, cuman saya lagi penasaran kalau yang game yang mana tadi ya, yang ular naga tuh memang game kita lama ya. Saya berpikir bagaimana caranya supaya bisa dibuat jadi game Alkitab. Game Alkitab, tapi dalam bentuk instalan aplikasi gitu. Saya lagi berpikir untuk membuatnya jadi terbuka ide gitu. Jadi supaya anak-anak bisa seru toko Alkitab tapi dibuat itu naga gitu. Emang Ibu bisa tuh bikin aplikasi gamenya? Sedang belajar. Maksudnya bagus juga gitu karena apa ya, kayak umpamanya jadi salah satu judul apa ya sekarang, judul penulisan seperti skripsi atau tesis, disertasi itu salah satu game Alkitab sekarang kan perlu kita kembangkan juga ya, karena anak-anak lebih tertarik dengan hal-hal yang luar. Bagaimana membuat mereka tertarik dengan game Alkitab, karena kan hal-hal yang luar itu pengen menang itu membuat mereka senang dengan games, tapi kalau umpamanya hanya kadang-kadang games yang mencari tahu nama toko itu membuat mereka malas ikutin games itu. Iya. Jadi anak-anak suka kompetisi ya, Bu? Iya, kompetisi ya. Kompetisi gitu. Itu yang apalagi bisa ngumpulin poin itu membuat menarik gitu. Cuman saya tadi ada pertanyaan, ada satu lagu tadi tuh kenapa harus disebutkan 2 kali Abram dan Abraham itu ya? Iya, karena pada saat peristiwa yang ayat itu namanya masih Abram. Lalu peristiwa berikutnya namanya sudah Abraham. Jadi beda. Kalau umpamanya ketemu anak-anak yang bertanya kayak itu kan, kenapa disebut Abram, kenapa disebut Abraham nanti ya? Gitu. Iya. Jadi Abram menjadi Abraham itu Tuhan yang mengubah namanya. Nah, pada saat namanya diubah itu pasti ada latar belakangnya. Tinggal nanti kita cari latar belakang perubahan nama Abram kepada Abraham. Semua tokoh Alkitab yang mengalami perubahan nama pasti ada latar belakangnya, seperti Yosua bin Nun itu nama aslinya Hosea bin Nun. Ya. Terus misalnya seperti kayak Paulus. Ya, seperti kayak Simon menjadi Petrus, ada kayak gitu. Nah, kalau Rasul Paulus dari nama Saulus menjadi Paulus tuh kayak katanya sih masih perdebatan ya, saya kurang tahu ya. Saya belum berani menyebut itu karena saya belum menyelidiki secara khusus itu memang Alkitab yang nulis atau cuma orang yang mengkhotbahkan. Saya nggak berani bilang. Tapi kalau yang Simon ke Petrus itu jelas, Hosea ke lalu Ben-Oni kepada Benyamin itu semua ada latar belakangnya. Jadi Sarai menjadi Sarah. Nah, Bu, saya berusaha seteliti mungkin. Kalau di ayat itu memang Abram, saya nggak berani nyebut Abraham. Kalau di ayat itu Abraham, ya saya nggak berani nyebut Abram. Karena itu memang beda. Anak-anak harus tahu loh, kenapa ini Abram sama Abraham kan orangnya sama. Ya tapi kan di peristiwa ini dia masih jadi Abram. Di peristiwa ini namanya sudah berubah menjadi Abraham. Kayak Yakub menjadi Israel. Kan ada beberapa nama tokoh Alkitab yang berubah ya, banyak ya. Yakub, Israel. Nah, Naomi, Naomi, iya benar ya. Itu kan minta dipanggil Mara. Ya, dia yang ubah. Itu kita harus jelas. Itu mengganti sendiri ya. Dia ngubah-ngubah sendiri, gitu ya. Panggil aku Mara, gitu. Jadi memang Bu Debi, kita harus jelaskan ke anak-anak. Kita nggak boleh ngajar tuh nggak teliti. Semua disamakan Abraham, semua. Lihat-lihat dulu ayat itu dia masih Abraham apa sudah jadi Abraham. Kan ada tuh animasi yang katanya dibuat oleh, saya nggak nyebut merek loh ya di sini, jadi kalau Anda nyebut merek saya nggak tanggung jawab loh ya. Ada kan animasi yang nggak teliti, katanya sih dibuat oleh pakar, teologi tingkat internasional, tapi kacau semua tuh. Zamannya nama masih Abram, udah disebut Abraham.
Jawabannya udah Abraham, disebut Abram. Wih, anak-anak bisa bingung tuh. Bingung sekali tuh. Makanya harus hati-hati kalau ngajar. Karena kayak kakak ipar saya tuh pernah cerita. Dia itu waktu kecil diceritain sama guru sekolah minggunya. Kenapa persembahannya Habel diterima? Karena asapnya lurus. Kenapa persembahannya Kain tidak diterima? Karena asapnya belok-belok. Dia percaya itu. Dia masuk dalam pikiran dia sebagai seorang anak kecil. Lalu sampai dewasa dicari tuh di Alkitab. Mana sih ada asap belok-belok sama asap lurus? Nggak ketemu sampai Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu dicari referensinya nggak ketemu. Dia bingung. Baru dia sadar, oh itu guru sekolah mingguku salah ngajar. Sampai dia ke sekolah Alkitab kan harus wajib PLPB baca tuntas kan katam kan, dia bingung. Mana ini ayatnya asap belok-belok? Nggak ada. Kesalahan guru sekolah minggu, makanya harus teliti Bu Debbie, kapan disebut Abram, kapan disebut Abraham. Kita harus teliti ayat itu diambilnya pada saat dia masih jadi Abram apa sudah jadi Abraham. Jangan terkecoh sama itu apa video-video yang itu ya, saya nggak nyebut merek ya, mohon maaf ya teman-teman, pasti teman-teman tahu lah animasi itu. Jadi harus lebih teliti ya kalau lihat animasi dimanapun. Saya nggak cuma itu aja, termasuk kalau di YouTube saya mau ambil referensi video, saya tonton dulu sampai selesai. Kalau ada yang nggak beres, saya nggak jadi pakai. Saya nggak lihat, oh ini pokoknya cerita Kain dan Habel. Saya nggak jadi pakai. Contohnya apa ya waktu itu? Penciptaan. Saya cari video di YouTube, dapatnya Tuhan menciptakan gelap dan terang. Sekaget, cari di Alkitab nggak ada Tuhan ciptakan gelap. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Nggak pernah Tuhan bilang, jadilah gelap dan terang, nggak ada. Cuma yang gelap itu dinamai malam, yang siang itu dinamai, yang terang itu dinamai siang. Tapi nggak ada Tuhan menciptakan gelap. Setelah saya teliti, kemungkinan orang yang buat video itu terpengaruh oleh tulisan-tulisan orang Barat, orang bule. Karena orang-orang bule itu ada kan yang banyak aliran New Age, aliran apa, kan nggak semuanya percaya bahwa Alkitab itu inerransi, apa keabsahan Alkitab. Banyak yang menganggap kayak kitab Yunus itu mitos lah, kita nggak mungkin orang bisa ditelan ikan lah, bla 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 lah, kayak kebangkitan Yesus tuh mitos lah, apalah. Lah itu orang ini rupanya terpengaruh sehingga videonya dia tuh salah. Nah saya sudah lihat videonya, nggak cocok, saya nggak jadi pakai. Makanya kita guru sekolah minggu harus teliti. Kalau ada pengajaran yang melenceng, mending Anda nggak usah pakai. Nggak usah. Gitu ya. Seperti itu sih. Oke, kita tutup dalam doa ya. Bu Ingrid sama Kak Debbie ya. Kita tutup dalam doa. Baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Jadikan kami orang-orang yang bijaksana Tuhan. Dan kami mau belajar mengedukasi murid-murid sekolah minggu kami dengan hal-hal yang baik, termasuk mengajari mereka untuk pentingnya menyebutkan sumber. Sekalipun mereka masih kecil, mereka harus tahu itu, supaya mereka belajar berintegritas sejak kecil, Tuhan. Dan kami juga sebagai guru sekolah minggu memberi contoh yang baik. Jangan sampai jejak digital yang mereka nggak bisa dihapus jejak digital itu sampai mereka dewasa nanti. Jangan sampai mereka mendapati kami sebagai orang-orang yang tidak berintegritas. Bantu kami untuk memberi contoh, memberi teladan, memberi edukasi kepada orang-orang di sekitar kami, terutama juga kepada anak-anak jasmani dan anak-anak rohani yang Tuhan titipkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Jadikan hari ini adalah hari yang memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami ingin memuliakan nama-Mu dalam seumur hidup kami. Kalau ada kesalahan dalam perkataan kami, tindakan kami minta ampun Tuhan. Dan luruskan motivasi kami, bantu kami berjalan dalam kemurnian, ketulusan hati, karena hanya orang tulus saja yang bisa memandang wajah-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, terima kasih ya semuanya. Pas nih jam 8 kita selesai. Tuhan berkati teman-teman di Facebook semuanya. Tuhan berkati ya Bu Debbie. God bless you all ya.